Wabarakatuh. Saya Yulia Suci Kurniasari dengan NIM 240401221401113 dari kelas pendahuluan fisika radiologi. Di sini melanjutkan presentasi dari bab 26 sampai 37. Selanjutnya itu bab 26, judul dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi. Ekuivalen dos. Dalam industri sekitar tenaga nuklir atau fasilitas proyeksi isotop, partikel seperti neutron, partikel alfa, dan ion energik dapat menjadi sumber dosis radiasi. Berbagai jenis radiasi partikulat pada energi yang berbeda tidak menghasilkan kerusakan biologis yang sama per unit dosis yang diserap dengan foton sinar X atau sinar gamma. Efektivitas biologis relatif dari radiasi partikel bermuatan berat ini dengan foton sinar X atau gamma diwakili oleh faktor perbobotan radiasi. Ketika dosis D yang diserap ke jaringan diketahui, dosis setara H dapat dihitung menggunakan H sama dengan dWr dengan keterangan H adalah dosis ekuivalen, D adalah dosis dalam serap, dan WR faktor pembobotan radiasi. Organ doses from X-ray procedure. Karena radiosensitivitas setiap organ berbeda, perhitungan dosis organ untuk dosimetri sinar X dianggap sebagai cara paling akurat untuk menilai dosis radiasi secara keseluruhan. Pemahaman yang komprehensif tentang dosis organ juga memungkinkan risiko radiasi diperkirakan untuk pasien generik. Penilaian dosis pada pasien generik tidak mempertimbangkan usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh pasien. Dosis organ pada prosedur sinar X. Penilaian lengkap dosis organ juga memungkinkan seseorang untuk menghitung kerugian kanker atau dosis efektif. Berikut ini merupakan tabel faktor pembobotan organ dari tiap organ dan jaringan yang mempengaruhi profil risiko radiasi. Organ dengan faktor pembobotan yang lebih besar memiliki resiko yang lebih tinggi ketika dilakukan pencitraan radiasi sinar X dengan tingkat dosis serap yang sama daripada organ lain yang faktor pembobotan radiasinya lebih kecil. Dosis organ yang diberikan dalam radiografi atau fluoroskopi menggunakan serangkaian tabel turunan Monte Carlo untuk setiap proyeksi radiografi, dan konsep serupa juga berlaku untuk komputer tomografi. Efektif dos, konsep dosis setara dibahas sebelumnya, menjelaskan faktor pembobotan untuk berbagai jenis radiasi. Akan tapi dosis efektif menggunakan faktor pembobotan organ atau jaringan. Dapat dilihat rumus dosis efektif itu E sama dengan dWt, dan keterangan E adalah dosis efektif, D adalah dosis serap, WT faktor pembobotan organ atau jaringan. Catatan peringkat dalam penggunaan dosis efektif. Penggunaan E adalah peringatan dalam penggunaan dosis efektif. Penggunaan dosis efektif tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan risiko pada pasien tertentu. Pasien yang telah menjalani prosedur radiologi tertentu, risiko radiasi spesifik organ yang tertanam dalam koefisien dihitung untuk pasien generik, bukan individu tertentu. Setiap pasien yang tertentu mungkin memiliki profil risiko yang sangat berbeda dari pasien generik. Maka dari itu, dalam pencitraan radiologi, kegunaan dosis efektif adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi. Soal yang pertama itu faktor pembuat-buatan radiasi. WR mewakili apa? Mewakili efektivitas biologis relatif dari radiasi partikel bermuatan berat dengan foton sinar X atau gamma. Faktor pembobotan radiasi WR untuk sinar X dan sinar gamma adalah faktor pembobotan radiasi WR untuk sinar X dan sinar gamma adalah 1,0, meskipun dosis ekuivalen pada prinsipnya dapat dihitung dengan menggunakan faktor ini untuk menghasilkan satuan milisilver. Apakah perhitungan dosis organ memperhitungkan usia dan atau jenis kelamin? Tidak, perhitungan dosis organ dalam konteks pasien genetik tidak memperhitungkan usia, jenis kelamin, ataupun ukuran tubuh pasien. Selanjutnya, dari kelompok 27, berjudul X-ray dosimetry in projection, imaging and compute tomography. Pertama, absorber dose in radiography and fluoroscopy. Dosis yang diserap adalah jumlah energi radiasi yang terserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Cara paling sederhana untuk menghitung dosis yang diserap adalah dengan menentukan ESK atau entrance surface gamma dan kualitas berkas sinar X. Beberapa tabel menyediakan konversi dari dosis permukaan masuk ke dosis efektif untuk proyeksi radiografi dan contoh untuk radiografi data diberikan pada tabel 11.4. Tabel dosis disusun berdasarkan stimulasi Monte Carlo untuk menghitung dosis individu ke organ berdasarkan proyeksi radiografi. Berikut tabel 11.4. Catatan tabel ini adalah contoh untuk radiografi dada di mana ED atau milisievert per dosis permukaan masuk diberikan untuk 3 proyeksi radiografi yang berbeda. Untuk berkas sinar X dengan koefisien atenuasi jaringan efektif per SSD yang diketahui dan ESD yang diketahui, dosis pada kedalaman D di bawah permukaan kulit, dosis titik dapat diperkirakan sebagai persamaan berikut pada 11.6. CT dosimetry and organ dose. Dosis organ per CT. Dosimetri organ dalam komputomografi umumnya dilakukan untuk menggunakan lookup tabel seperti dalam radiografi. Namun proses normalisasinya tidak sama.
Dalam radiografi dan fluoroskopi, ESK dihitung dan digunakan dengan tabel untuk menghitung dosis organ. Dalam CT, istilahnya ESK menjadi ambigu karena rotasi sumber sinar X di sekitar pasien. Oleh karena itu, dosis dihitung berdasarkan kirma udara pada isosenter pemindaian, yaitu titik pusat rotasi gantry. Geometri iradiasi rotasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Penggunaan filter shaping beam lebih lanjut mengurangi heterogenitas disebut distribusi dosis. Dosis bervariasi tergantung pada diameter dan bentuk pasien serta pada kualitas sinar. Pada CT H100 viral, sebagian besar pemindaian modern memiliki mode modulasi udara dosis yang menyesuaikan output tabung sinar X selama rotasi gantry dan saat meja bergerak di sepanjang pasien. Komputomografi dose index awalnya dirancang sebagai indeks, bukan sebagai metode dosimetri langsung untuk penilaian dosis pasien. Selama bertahun-tahun ada peningkatan dan modifikasi pada konsepsi TDI asli yang berusaha menjadikan metode dosimetri pasien yang lebih akurat dengan hasil yang beragam. Pada gambar 11.7 diperlihatkan bagaimana CTDI diukur menggunakan phantom berbahan PMMA polymethyl metacrylate dengan diameter 16 cm untuk kepala atau 32 cm untuk tubuh. Ruang ionisasi hanya dapat menghasilkan perkiraan dosis yang akurat jika seluruh volume sensitivitasnya disinari oleh sinar X. Oleh karena itu, untuk ruang pensil CT 100 mm yang disinari sebagian lebih sinar nominal, digunakan untuk mengoreksi pembacaan ruang untuk paparan volume parsial, panjang ruang 100 mm berguna untuk sinar X-ray dari irisan tipis, hingga kolimasi sinar yang tebal seperti 40 mm. Koreksi untuk volume parsial sangat penting dan dihitung menggunakan K-correct sama dengan 100 mm per B K-measured. Sebagian besar pemindaian memiliki kemampuan untuk menghasilkan CTDI fault pada konsol pemindaian CT sebelum pemindaian yang sebenarnya. Keterbatasan CTDI fault. Keterbatasan CTDI fault yang paling penting adalah bahwa CTDI adalah indeksi dosis dan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri. Konsep CTDI dimaksudkan untuk memungkinkan fisikawan medis membandingkan keluaran antara pemindaian CT yang berbeda dan tidak. Pada awalnya, dimaksudkan untuk memberikan informasi dosimetri khusus pasien. CTDI tubuh fault seperti yang dilaporkan oleh pemindai CT atau seperti yang diukur pada pemindai CT adalah indeks dosis yang dihasilkan dari pengukuran kirma udara di dua lokasi terhadap silinder plastik PMMA yang sangat besar dengan kepadatan 1,19 gram per sentimeter kubik. Gambar ini menunjukkan data yang diambil di laporan AAPM 204. Kurva ini menunjukkan faktor konversi sebagai fungsi dari diameter efektif pasien relatif terhadap hantu CTDI fault berdiameter 32 cm. Data dari kurva ini dapat digunakan untuk menyelesaikan CTDI fault yang ditampilkan oleh diameter efektif pasien diketahui. Informasi lebih rinci disediakan dalam laporan AAPM 204. Pasien dalam CT, distribusi dosis yang disebarkan adalah penting. Dosis dari radiasi yang disebarkan dalam CT cenderung paling kuat di sepanjang subuh Z yang dekat dengan bekas primer dan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak sepanjang Z dari bekas CT primer. Dosis di bagian tengah sepanjang Z, daerah yang dipindai pada pasien lebih banyak menumpuk sehingga dosis di bidang yang dipindai lebih kecil daripada dosis di bagian tengah. Kecenderungan ini ditunjukkan pada gambar 11.10 di mana profil dosis pada dimensi Z diilustrasikan untuk sejumlah panjang CT scan yang berbeda. Amplitude berkas primer sama untuk semua profil dosis yang ditunjukkan pada gambar 11.10. Dan peningkatan dosis yang dramatis pada bagian tengah bidang pandang mengilustrasikan konsekuensi dari penjumlahan ekor hamburan dengan amplitudo rendah dari jarak jauh. Pada gambar 11.11 menunjukkan kurva kesetimbangan dosis naik. Kurva ini pada dasarnya adalah plot titik data di sepanjang garis putus vertikal yang ditunjukkan pada gambar titik 11.10 sebagai fungsi dari panjang pemindai. Dosis di tengah medan meningkat dan mencapai nilai asimptotik setelah panjang pemindai mendekati lebar ekor hamburan. Dosis dalam perfusi CT. Dosis perfusi CT digunakan untuk mengevaluasi fungsi pembuluh darah dalam organ, terutama otak. Dengan penggunaan pemindai CT yang memiliki cakupan cukup luas di sepanjang sumbu set, pemindai ini secara berulang kali memeriksa organ selama injeksi agen kontras biasanya melakukan pemindaian 1 kali per detik selama 40 hingga 50 detik. Kemampuan pemindaian waktu nyata digunakan bersama dan penerapan persamaan modelan otomatis di perangkat lunak untuk menghasilkan beberapa parameter fungsional terkait volume yang dipindai termasuk permeabilitas pembuluh darah, waktu hingga peningkatan puncak laju aliran darah dan volume darah. Aplikasi utama dari studi perfusi CT adalah untuk penilaian stroke atau vasospasme, dan prosedur ini biasanya dilakukan tanpa pergerakan meja sehingga jaringan yang sama menerima dosis radiasi yang setara untuk sekitar 40 atau lebih pemindaian CT. Semuanya dalam satu prosedur. Beberapa pemindaian memiliki mode shuttle yang memungkinkan meja bergerak bolak-balik berulang kali, memungkinkan penilaian perfusi jaringan pada area jaringan yang lebih besar.
Metode dosimetri yang relevan dengan studi perfusi CT berbeda dengan CT kepala rutin, terutama karena seluruh otot tidak dipindai. Ketika seluruh organ tidak pindai, koefisien rupa jaringan tidak akurat sehingga perhitungan dosis efektif standar bisa menyesatkan. Kekhawatiran utama dalam studi perfusi CT adalah dosis ke kulit dan dosis ke lensa mata, sehingga metode dosimetri lain umumnya diperlukan. Estimasi risiko radiasi dari prosedur pencitraan medis biasanya dilakukan terlebih dahulu menghitung dosis organ dari prosedur tersebut. Penilaian dosis organ biasanya dilakukan dengan menggunakan pasimbulkan umum dan deposisi dosis dihitung dengan menggunakan prosedur Monte Carlo berdasarkan prosedur pencitraan medis yang dilakukan. Biasanya digunakan Phantom matematika seperti Phantom MILD dan Phantom ini memsimulasikan setiap organ sebagai bentuk matematika dalam ukuran standar. Gambar 11.14 adalah Phantom MILD ditampilkan. Phantom ini menggunakan organ yang ditentukan secara matematis dan cocok untuk simulasi Monte Carlo dosimetri. Untuk soal yang pertama, yaitu tabel dosis berfungsi untuk menghitung dosis individu ke organ berdasarkan proyeksi radiografi. Apa yang dimaksud dengan jumlah dosis serap? Jumlah dosis serap adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Apa fungsi dari filter shaping beam? Fungsinya itu mengurangi heterogenitas distribusi dosis. Selanjutnya itu ada PowerPoint dari kelompok 28, estimasi risiko radiasi spesifik pada pasien. Atas kesadaran akan bahaya radiasi pengion, ilmuwan mempertanyakan nilai perhitungan dosis untuk pasien tertentu yang diterima selama prosedur pencitraan medis. Dikarenakan dosis yang diterima berbeda untuk setiap individu dan memiliki kecenderungan unik untuk industri kanker yang kemungkinan bervariasi setiap organ dan setiap usianya, perhitungan risiko induksi kanker ini berdasarkan kelompok besar yang tidak mungkin dapat menangkap risiko individu tertentu dengan akurat. Dengan menggunakan contoh CT, langkah pertama dalam estimasi risiko untuk seorang individu adalah memperbaiki estimasi dosis fisiknya dengan mengoreksi dosis untuk diameter pasien yang sebenarnya, dan juga menyesuaikan estimasi untuk panjang pemindaian yang sebenarnya. Kurva kenaikan setimbangan dosis, kurva ini pada dasarnya adalah plot titik pada di data di sepanjang garis putus-putus vertikal yang ditentukan pada kurva dosis relatif pada CT scan sebagai fungsi panjang pemindaian. Dosis di pusat berbidang meningkat dan mencapai nilai asimptotik setelah panjang pemindaian mendekati lebar ekor hamburan. Risiko relatif. Dengan kematian kanker per 1.000 orang yang terpapar 10 mg ditampilkan sebagai fungsi usia saat iradiasi untuk pria dan wanita. Untuk pria itu grafik kuning dan untuk wanita itu grafik hijau. Wanita dan pasien yang lebih muda menunjukkan angka kematian kanker yang lebih tinggi akibat risiko paparan radiasi. Tingkat referensi dosis. Saat ini hampir semua prosedur pencitraan radiologi adalah digital, sehingga memungkinkan untuk secara otomatis mencatat perkiraan tingkat radiasi yang digunakan selama setiap pemeriksaan dalam prosedur radiografi, fluoroskopi, mamografi, dan CT scan. Dan pada saat yang bersamaan, American College of Radiology, National Council of Radiation Protection, dan organisasi lain yang untuk mengembangkan infrastruktur yang akan menghitung metrik dosis ini di setiap institusi. Statistik dosis akan dikompilasi di setiap institusi dan dibandingkan dengan peraturan nasional. Modem ini menggunakan DICOM berisi banyak informasi termasuk informasi dosis radiasi yang telah dimasukkan ke dalam standar DICOM. Hal ini memungkinkan ekstraksi data dosis secara otomatis oleh sistem komputer yang dirancang untuk itu. Dengan menggunakan pendekatan ini, sejumlah besar data dosis yang diperoleh dalam waktu singkat tergantung pada volume prosedur. Meskipun penyiapan infrastruktur untuk pemantauan dosis memerlukan sumber daya awal, serta memelihara dan analisis berkelanjutan. Penggunaan tingkat dosis rujukan telah diterima secara nasional maupun internasional yang telah menunjukkan kegunaannya dalam pengurangan dosis. NCRP 160 baru-baru ini melaporkan bahwa dosis efektif rata-rata per orang akibat pencitraan medis di Amerika Serikat meningkat dari 0,53 milisilver pada tahun 1987 menjadi 3 milisilver pada tahun 2006. Sebagian besar peningkatan dosis dari prosedur medis berasal dari peningkatan penggunaan tomografi terkomputasi, yang diperkirakan menyumbang sekitar 50% radiasi pengion yang digunakan untuk pencitraan diagnostik. Prosedur kedokteran nuklir menyumbang sekitar 25% dari radiasi medis. Tingkat radiasi latar belakang rata-rata Amerika Serikat saat ini adalah 3,1 milisilver per tahun, sehingga pencitraan medis sekarang berkontribusi hampir sama dengan radiasi latar belakang. Estimasi dosis pada pasien. Estimasi dosis dalam radiografi dan fluoroskopi dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah metrik dan perbandingan atau estimasi dosis atau praktis dapat menggunakan ISD sebagai indikator pengganti untuk perkiraan tingkat dosis. Perhitungan dosis radiasi ke organ individu pada pasien dan radiografi dan fluoroskopi memerlukan penggunaan tabel yang dipublikasikan untuk mengubah tingkat kirma masuk ke dosis organ bersama dengan dosis, kondisi, dan teknik paparan diketahui. Ada sejumlah metode yang akurat untuk menghitung dosis dalam CT untuk tujuan optimisasi teknik dan untuk memantau tingkat dosis pasien. Dalam kebanyakan kasus, estimasi dosis radiasi yang diserap dalam miligre untuk pasien model dengan dimensi yang mendekati pasien sebenarnya cukup akurat. Perkiraan dosis untuk pasien tertentu dapat dibuat dengan memasukkan koreksi untuk
untuk diameter pasien dan koreksi untuk tanda pemindaian aktual yang digunakan. Soal yang pertama itu, apa langkah pertama dalam estimasi resiko untuk seorang individu pada prosedur CT? Langkah pertama dalam estimasi risiko adalah memperbaiki estimasi dosis fisik dengan mengoreksi dosis untuk diameter pasien yang sebenarnya dan menyesuaikan estimasi untuk panjang pemindaian yang sebenarnya. Berapa perbandingan risiko kematian akibat kanker yang disebabkan oleh radiasi ketika usia dan jenis yang dipertimbangkan? Menurut data dalam tabel 11.6, berkisar dari risiko 1:400 hingga 1:2685. Berapa dosis efektif rata-rata untuk prosedur CT pada kepala? Dosis efektif rata-rata untuk prosedur CT pada kepala adalah 2 milisievert. Selanjutnya itu ada PowerPoint dari kelompok 29, dasar-dasar resonansi magnetik, medan magnet, nuklir, karakteristik magnetik, jaringan kontras, dan akuisisi gambar dengan 42 slide. Resonansi magnetik nuklir atau NMR adalah studi spektroskopi sifat magnetik inti atom. Resonansi adalah penggandengan energi yang menyebabkan masing-masing inti ketika ditempatkan dalam medan magnet luar yang kuat secara selektif menyerap dan kemudian melepaskan energi yang unik untuk inti tersebut dan lingkungan sekitarnya. Deteksi dan analisis sinyal NMR telah dipelajari secara ekstensif sejak tahun 1940 sebagai alat analitik dalam penelitian kimia atau biokimia. Pada awal tahun 1970-an didasari bahwa gradien medan magnet dapat digunakan untuk melokalisasi sinyal NMR dan menghasilkan gambar yang menampilkan sifat magnetik proton yang mencerminkan informasi secara klinis, ditambah dengan kemajuan teknologi dan pengembangan tubuh magnet ukuran ketika aplikasi pencitraan klinis meningkat pada pertengahan tahun 1980-an. Konotasi nuklir dihilangkan dan pencitraan resonansi magnetik dengan sejumlah akronim terkait menjadi terima secara umum di komunitas medis. Sensitivitas kontras yang tinggi terhadap perbedaan jaringan lunak dan keamanan yang melekat pada pasien yang dihasilkan dari penggunaan radiasi non-ionisasi telah menjadi alasan utama mengapa MRI telah menggantikan banyak metode CT dan radioproyeksi. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan termasuk biaya peralatan dan tempat yang tinggi, kompleksitas akuisisi penunjang, waktu pencitraan relatif lama, artefak gambar yang signifikan, klaustrofobia pasien, dan masalah keamanan MR. Magnetisme medan magnet dan magnet. Magnetisme adalah sifat mendasar dari materi. Magnet dihasilkan oleh muatan bergerak, biasanya elektron. Sifat magnetik bahan dihasilkan dari pengaturan dan gerakan elektron dalam domain magnetik yang acak atau tidak acak yang merupakan entitas terkecil dari magnet. Medan magnet dapat diinduksikan oleh muatan yang bergerak dalam kawat. Arah medan magnet tergantung pada tanda dan arah muatan dalam kawat seperti yang dijelaskan oleh aturan tangan kanan. Jari-jari menunjuk ke arah medan magnet ketika ibu jari menunjuk ke arah muatan positif yang bergerak yaitu berlawanan dengan arah pergerakan elektron membungkus kawat membawa arus berkali-kali dalam sebuah kumparan menyebabkan penumpukan medan magnet menambah kekuatan keseluruhan. Magnet adalah jantung dari sistem MR. Untuk jenis magnet tertentu, Kriteria kinerja meliputi kekuatan medan, stabilitas temporal, dan homogenitas medan. Parameter ini dipengaruhi oleh desain magnet. Magnet inti udara terbuat dari silinder yang dibungkus kawat dengan diameter 1 meter dan lebih besar dengan panjang silinder 2 hingga 3 meter, di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik di dalam kawat. Superkonduktivitas memungkinkan elektromagnetik sirkuit tertutup diberi energi dan dinaikkan ke arus yang kekuatan medan magnet yang diinginkan oleh sumber listrik eksternal. Pengisian ulang helium cair harus dilakukan secara terus-menerus karena jika suhu naik di atas nilai kritis, hilangnya superkonduktivitas akan terjadi dan pemanasan resistensi pada kabel akan mendidih helium yang mengakibatkan quench. Penambang melintang komponen magnet superkonduktor internal juga bagian dari dalam sistem magnet tersebut. Kumparan kawat dalam bicara menambahkan cairan kriogenik. Selain sistem magnet utama, komponen lain juga diperlukan. Kumparan SIM berinteraksi dengan medan magnet terutama untuk meningkatkan homogenitas pada volume digunakan pencitraan pasien. Kumparan frekuensi radio terdapat di dalam lubang utama magnet untuk mengirimkan energi ke pasien serta menerima sinyal balik. Kumparan gradien terdapat di dalam lubang utama untuk menghasilkan variasi linear kekuatan medan magnet di seluruh volume magnet yang berguna. Sistem MR. Sistem MR terdiri dari beberapa komponen termasuk yang dijelaskan di atas, diatur oleh banyak prosesor dan subsistem kontrol. Sifat magnetik bahan. Kerentanan magnetik menggambarkan sejauh mana suatu material menjadi termagnetisasi ketika ditempatkan dalam medan magnet. Magnetisasi internal yang terinduksi melawan medan magnet eksternal dan menurunkan medan magnet lokal di sekitar material. Tiga kategori kerentanan didefinisikan: diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Unsur dan bahan diamagnetik memiliki kerentanan sedikit negatif. Untuk bahan paramagnetik, elektronnya tidak berpasangan dan memiliki kerentanan sedikit positif dan meningkatkan medan magnet lokal. Sedangkan bahan ferromagnetik bersifat superparamagnetik, yaitu bahan tersebut menambahkan medan magnet luar secara substansial. Karakteristik magnetik inti. Sifat magnetik dipengaruhi oleh distribusi putaran dan muatan intrinsik proton dan neutron. Dipol magnet tercipta untuk proton dengan muatan positif yang sama dengan muatan elektron tetapi bertanda berlawanan karena putaran nuklir. Secara keseluruhan,
Neutron tidak bermuatan listrik, namun ketidakhomogenan muatan subnuklir dan putaran inti yang terkait menghasilkan medan magnet dengan arah berlawanan dan kekuatan yang kira-kira sama dengan proton. Untuk titik tertentu, momen magnet nuklir ditentukan melalui pasangan proton dan neutron penyusunan. Jika jumlah proton dan jumlah neutron di dalam inti atom gelap, maka momen magnet nuklir dan pada dasarnya nol. Akan tetapi, jika N genap pada P ganjil atau N ganjil dan P genap, resultan putaran nuklir non-integer menghasilkan momen magnet nuklir. Karakteristik unsur magnetik. Ciri-ciri utama meliputi kekuatan momen magnet nuklir, konsentrasi fisiologi, dan kelimpahan isotop. Hidrogen yang memiliki momen magnet terbesar dan kelimpahan terbesar, terutama di alam air dan lemak, sejauh ini merupakan elemen terbaik untuk kegunaan Curie secara umum. Unsur-unsur lain kekuatan sensitif dari jumlah tersebut, 23 Na dan 31 P, telah digunakan untuk mentindakkan dalam situasi terbatas meskipun sensitivitasnya relatif rendah. Oleh karena itu, inti atom hidrogen proton dan merupakan fokus utama untuk menghasilkan sinyal Ma. Karakteristik magnetik proton. Proton yang berputar atau spin secara klasik dianggap sebagai magnet batang kecil dengan kutub utara selatan, meskipun momen magnetik dari sebuah proton tidak dapat terdeteksi. Sejumlah besar atom hidrogen yang tidak terkait dalam air dan lemak yang tidak dibatasi oleh ikatan molekul dalam makromolekul kompleks di dalam jaringan memiliki orientasi acak pada protonnya karena energi panas. Medan magnet lebih kuat meningkatkan medan energi tingkat rendah dan tinggi serta jumlah kelebihan proton dalam keadaan energi rendah. Selain pemisahan energi pada keadaan putaran paralel dan antiparalel, proton juga mengalami torsi dalam gerak lurus dari medan yang diterapkan dan menyebabkan precesi. Setiap elemen dengan momen magnet nuklir bukan nol mempunyai zero magnetic ratio. Penyerapan dan emisi energi. Proton dipresesi dalam arah paralel dan antiparalel menghasilkan distribusi terkuantisasi dengan momen magnet bersih sampel pada keseimbangan sama dengan jumlah vektor momen magnet individu. Komponen vektor medan magnet sampel dalam arah tegak lurus didistribusikan secara acak dan berjumlah nol. Selanjutnya, sampel yang lebih energi kembali ke kondisi keseimbangan ketika proton kembali ke arah paralel dan melepaskan energi RF pada frekuensi yang sama. Emisi energi ini dideteksi oleh antena yang sangat sensitif untuk menangkap sinyal dasar MR. Kekuatan magnet tipikal untuk sistem MR sekitar antara 0,3 hingga 4 Tesla. Untuk proton, frekuensi presesinya adalah 42,58 MHz dan meningkat atau menurun seiring dengan peningkatan atau penurunan kekuatan medan seperti yang dihitung dalam contoh di bawah. Berdasarkan konvensi, medan magnet yang diterapkan P0 diarahkan secara sejajar dengan sumbu X, sistem sumbu koordinat kartesius 3 dimensi, dan tegak lurus terhadap sumbu X dan Y. Untuk memudahkan digunakan dua kerangka acuan, kerangka laboratorium dan kerangka berputar. Kerangka laboratorium adalah kerangka acuan stasioner dari sudut pandang pengamat. Sinyal resonansi magnetik. Penerapan energi RF yang disinkronkan dengan frekuensi presensi proton menyebabkan penyerapan energi dan pembinaan momen magnet sampel dari kondisi kesetimbangan. Kembalinya kesetimbangan menghasilkan emisi energi yang sebanding dengan jumlah proton yang tereksitasi dalam volume. Perpindahan magnetisasi kesetimbangan terjadi ketika komponen magnetik dari pulsa eksitasi RF yang dikenal sebagai medan B1 secara tepat disesuaikan dengan frekuensi awal proton. Frekuensi resonansi sesuai dengan pemisahan energi di antara proton dalam arah paralel dan antiparalel. Model mekanika kuantum menganggap energi RF sebagai foton, bukan gelombang. Proton yang berorientasi paralel dan antiparalel terhadap medan magnet eksternal dipisahkan oleh celah energi. DE akan bertransisi dan dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi hanya jika pulsa RF sama dengan frekuensi prekursor. Iradiasi dapat menyebabkan kembalinya ke kondisi kesetimbangan ketika kuantum energi RF yang masih menyebabkan pembalikan proton pada arah antiparalel ke arah paralel dengan emisi spontan yang hemat energi dari dua kuantal berlebih. Meskipun model ini menunjukkan bagaimana penyerapan dan emisi energi terjadi, tidak ada deskripsi yang jelas tentang bagaimana mix berevolusi dan yang lebih baik dipahami dengan menggunakan konsep fisika klasik. Dalam model fisika klasik, medan B1 linear digambarkan dengan dua vektor medan magnet yang besar yang sama berputar ke arah yang berlawanan dan yang mewakili variasi sinusoidal dari komponen. Jika energi RF tidak ditetapkan pada frekuensi prekursor, medan B1 tidak akan berinteraksi dengan megahertz. Deskripsi lain adalah medan transmisi B1 terpolarisasi melingkar dari coil body yang berputar pada frekuensi prekursor magnetisasi. Sifat magnetisasi jaringan. Setelah pulsa RF 90 derajat diterapkan pada sampel termagnetisasi pada frekuensi Larmor, koherensi fase awal-awal dari masing-masing proton terbentuk dan mix maksimum tercapai. Berputar pada frekuensi Larmor, medan magnet melintang dari sampel yang tereksitasi menginduksi sinyal pada kumparan antena penerima sinyal elektronik sinusoidal terendam yang dikenal sebagai peluruhan induksi bebas. Peluruhan amplitude FID disebabkan oleh hilangnya koherensi fase mix karena ketidakhomogenan mikromagnetik intrinsik dalam struktur sampel di mana masing-masing proton. Dalam air curah dan lapisan hidrasi yang digabungkan
secara bertahap yang timbul dari sedikit perubahan kekuatan medan magnet lokal ke resi fase hilang seiring berjalannya waktu sebagai peluruhan eksponensial. Proton air yang terikat sangat mempengaruhi nilai peluruhan T2. Struktur amor biasanya cairan tulang belakang otak atau jaringan yang sangat edema mengandung molekul bergerak dengan gerakan molekul yang sangat cepat dan tepat. Untuk struktur yang besar dan yang tidak bergerak, ketidakhomogenen magnetik yang tidak bergerak di lapisan hidrasi mengakibatkan jenis jaringan ini memiliki T2 yang sangat pendek. Magnetisasi longitudinal mulai pulih segera setelah pulsa eksitasi B1 bersamaan dengan peluruhan melintang. Namun kembalinya ke kondisi keseimbangan terjadi dalam periode waktu yang lebih lama. Relaksasi gizi spin adalah istilah yang menggambarkan pelepasan energi kembali ke gizi dan pertumbuhan kembali. Waktu relaksasi T1 bergantung pada laju disipasi energi ke dalam gizi molekul pembulatan dan lapisan hidrasi yang bervariasi secara substansial untuk struktur, jaringan, dan patologi yang berbeda. Hal ini dapat dijelaskan dari perspektif fisika klasik yang pertimbangkan frekuensi jatuhnya proton dalam air curah dan lapisan hidrasi yang ada relatif terhadap frekuensi awal Larmor dari proton. Molekul berukuran sedang dan cairan kental memiliki lapisan hidrasi yang cukup terikat yang menghasilkan frekuensi jatuh molekul lebih cocok dengan frekuensi Larmor. Hal ini lebih lengkap dijelaskan dalam model pertukaran cepat dua komponen. Air di lapisan hidrasi dan air curah bertukar dengan cepat, sehingga rata-rata tertimbang dari T1 teramati. Oleh karena itu, waktu T1 sangat bergantung pada karakteristik fisik jaringan dan lapisan hidrasi yang terkait. Oleh karena itu, untuk struktur padat dan gerak lambat lapisan hidrasi hanya memungkinkan frekuensi jatuh molekul frekuensi rendah dan akibatnya hampir tidak ada tumpang tindih spektral dengan frekuensi Larmor. Untuk jaringan dan cairan yang tidak terstruktur dalam air curah juga terdapat sedikit tumpang tindih spektral dengan frekuensi tumbukan. Dan setiap situasi inti, pelepasan energi dibatasi dan waktu relaksasi T1 menjadi lebih lama. Ketika kekuatan medan magnet utama meningkat, peningkatan yang sesuai pada frekuensi presesi Larmor menyebabkan penurunan tumpang tindih dan dengan frekuensi tumbukan molekul dan waktu pemulihan T1 yang lebih lama. Parameter akuisisi dasar memperoleh gambar MR bergantung pada pengulangan urutan peristiwa untuk mengambil sampel volume yang menarik dan secara berkala membangun kumpulan data lengkap dari waktu ke waktu. Waktu pengulangan adalah periode antara pulsa eksitasi B1 sama interval TR, peluruhan T2 dan pemulihan T1 tes di dalam jaringan. PTF berkisar dari periode waktu yang sangat singkat hingga periode waktu yang sangat lama yang ditentukan oleh jenis ukuran yang digunakan. Eksitasi proton dengan pulsa RF-B1 menciptakan sinyal FID mix untuk memisahkan pendapat energi RF dan sinyal dikembalikan gamma diinduksi untuk muncul lain waktu. Dengan pendapat pulsa interversi RF 180 derajat, hal ini juga dapat dicapai dengan medan, gradien, dan pembalikan polaritas berikutnya. Waktu gamma adalah waktu antara pulsa eksitasi dan munculnya amplitude puncak gamma yang diinduksi dan ditentukan dengan menerapkan pulsa intersif RF 180 derajat atau membalikan polaritas gradien pada waktu yang sama dengan TE/2. Waktu pembalikan TI adalah T1 adalah waktu antara inversi atau eksitasi awal pulsa RF yang menghasilkan saturasi jaringan maksimum dan pulsa pembalikan 90 derajat. Saturasi adalah keadaan magnetisasi jaringan dari kondisi keseimbangan. Pada keseimbangan, proton dalam suatu material tidak jenuh dengan amplitudo penuh. Pulsa eksitasi pertama dalam rangkaian menghasilkan magnetisasi transversal terbesar dan pemulihan magnetisasi longitudinal terjadi pada konstanta waktu lengkap. Akibatnya, amplitudo mix yang dihasilkan lebih sedikit pada pulsa eksitasi kedua. Setelah pulsa ketiga, keseimbangan steady state tercapai di mana jumlah pemulihan dan amplitudo sinyalis konstan dan jaringan mencapai keadaan saturasi parsial. Tujuan yang pertama terjadi pada inti atom yang ditempatkan dalam medan magnet luar yang kuat dalam seri resonansi magnetik nuklir. Inti atom akan secara selektif menyerap dan kemudian melepaskan energi yang unik untuk inti tersebut dan lingkungan sekitarnya. Apa saja kriteria kinerja yang penting dalam sistem NMR? Kriteria kerja yang penting untuk magnet dalam sistem NMR meliputi kekuatan medan, stabilitas temporal, dan homogenitas medan. Sebutkan ciri utama dari karakteristik magnetik, kekuatan momen magnetik nuklir, konsentrasi fisiologi, dan kelimpahan isotop. Selanjutnya itu PPT kelompok 30. Magnetic Resonance Basic, Magnetic Fields, Nuclear Magnetic Characteristic, Diffuse Contrast Image Equation. Basic Pulse Sequence. 3 urutan pulsa utama melakukan sebagian besar akuisisi data untuk pencitraan gamma putaran, pemulihan inversi, dan gamma gradien. Ketika digunakan bersama dengan metode lokalisasi spasial, gambar berbobot kontras diperoleh. Pada bagian berikut, poin-poin penting dan pertimbangan untuk menghasilkan kontras jaringan dibahas. Spin echo. Dalam spin echo, proton yang termagnetisasi dalam suatu sampel dieksitasi dengan pulsa RF 90 derajat untuk menghasilkan sinyal FID, free induction decay,
Setelah itu, pulsa RF 190 derajat diterapkan untuk menghasilkan eko. Pulsa 90 derajat mengubah magnetisasi longitudinal menjadi magnetisasi transversal. Menjadi magnetisasi transversal yang kohesif secara fasa, namun langsung mulai mengalami peluruhan dengan laju yang digambarkan oleh relaksi T2. Pulsa-pulsa RF 180 derajat berikut selama interval TR mengalami eko-eko dan dengan amplitude puncak yang berkurang akibat peluruhan T2 intrinsik jaringan dan bebas dari ketidakseragaman intrinsik. Pengambilan sampel digital dan akuisisinya dilakukan pada jendela waktu yang simetris terhadap TE selama evolusi dan peluruhan setiap eko. Kontras dalam MRI berbanding lurus dengan perbedaan intensitas sinyal antara piksel yang berdekatan dengan dalam gambar, yang sesuai dengan voxel yang berbeda dalam tubuh pasien. Variasi intensitas sinyal untuk jaringan yang berbeda tergantung pada pengaturan tanpa perhitungan lokalisasi spasial. Intensitas sinyal dipengaruhi oleh kerapatan proton serta sifat fisik jaringan T1 dan T2. Parameter urutan pulsa TR dan TE juga mempengaruhi intensitas sinyal sehingga menghasilkan kontras antara jaringan. Dengan mengubah parameter TF dan TE, kontras dapat diarahkan yang untuk menonjolkan karakteristik T1, kerapatan proton, atau T2 dari jaringan. T1 weighting dirancang untuk menghasilkan kontras yang terutama berdasarkan karakteristik T1 jaringan. Dan menggunakan kontribusi T2 dan kerapatan proton terhadap sinyal, ini dicapai dengan menggunakan TR yang relatif singkat untuk memaksimalkan perbedaan dalam pemulihan magnetisasi longitudinal saat kembali ke keadaan seimbang. Pada pencitraan T1 weighted, lemak memberikan sinyal paling tinggi karena pembelian T1 yang lebih cepat diikuti oleh materi putih, materi abu-abu, dan CSF dengan sinyal terendah. Untuk mendapatkan kontras T1 weight, digunakan TR pendek sekitar 400 sampai 600 milisekund dan TE pendek 3 sampai 10 milisekund. Proton density weighting. Kontras dengan proton density weighting terutama bergantung pada perbedaan jumlah proton termagnetisasi persatuan volume jaringan. Pada keadaan setimbang, jaringan dengan kerapatan proton tinggi seperti lemak dan CSF memiliki nilai yang besar dibandingkan jaringan lunak lainnya. Kontras yang didasarkan pada perbedaan kerapatan proton dicapai dengan mengurangi kontribusi pembelian T1 dan peluruhan T2. Pada gambar proton density weight dengan TR 2400 mili dan TE 30 milisekund, lemak dan CSF tampil dengan sinyal yang relatif terang dengan sedikit inversi kontras antara materi putih dan abu-abu. T2 weighting mengikuti urutan proton density weighting, perbedaan T1 pada jaringan dikurangi dengan TR yang panjang, sedangkan perbedaan T2 ditekankan dengan TE yang panjang. Sinyal T2 weight dihasilkan dari eko kedua dalam urutan spin eko dengan TR panjang, di mana eko pertama memiliki proton density weight dan TE pendek. Seiring peningkatan TE, kontras T2 weight meningkat, tetapi dengan sinyal mix yang lebih rendah dan lebih banyak dari pada gambar. Namun bahkan dengan amplitude sinyal yang rendah, pengolahan gambar dengan penyesuaian window width dan window level dapat menampilkan sinyal dalam rentang penuh sehingga keterangan rata-rata tetap serupa pada semua gambar. Inversi recovery menekankan waktu relaksasi T1 jaringan dengan memperpanjang amplitude pembelian longitudinal hingga 2 kali lipat. Pulsa RF 180 derajat pertama membalikan MZ menjadi minus MZ setelah jeda waktu tertentu yang disebut waktu inversi. Pulsa 90 derajat memutar bagian MZ yang telah pulih ke bidang transversal untuk menghasilkan sinyal. Pulsa 180 derajat kedua pada TE per 2 menghasilkan eko pada TE yang disebut inversion recovery spin echo. Short atau inversion recovery adalah urutan pulsa dengan TI yang sangat singkat dan memproseskan sinyal berbasis magnitudo di mana amplitude sinyal MC selalu positif. Dalam urutan ini, bahan yang T1 pendek memiliki intensitas sinyal lebih rendah dan semua jaringan pada titik tertentu selama pemulihan mencapai MZ sama 0 yang dikenal sebagai bounce point atau tisu nol. Fluid attenuate inversion recovery. Pada gambar IR dengan magnitudo sinyal CSF dan jaringan lain dengan konstanta relaksi T1 yang panjang dapat mendominasi. Fluid attenuate inversion recovery adalah urutan paling yang mengurangi sinyal CSF dan jaringan lain yang mengandung air dalam gambar MRI dengan mengurangi T1 yang dipilih atau di dekat bounce point CSF memungkinkan evaluasi anatomi di sekitarnya yang lebih baik. Skema kontras MR untuk pencitraan klinis menggunakan SE atau variasi IR dari urutan pulsa SE untuk banyak pemeriksaan urutan SE dan IRSE kurang sensitif terhadap ketidakseragaman medan magnet, kerentanan magnetik, dan umumnya memberikan SNR yang tinggi. Kekurangannya adalah TR yang relatif panjang dan waktu akuisisi yang lama.
Gradien Echo menggunakan gradien menembaknya yang diterapkan dalam satu arah lalu dibalikan untuk echo, menggantikan pulsa inversi 180 derajat untuk sinyal FID yang dihasilkan dalam gradien linear magnetisasi transversal dengan cepat mengalami dephasing saat gradien diterapkan. GE bukanlah SE sejati, melainkan dephasing dari dephasing sengaja dari sinyal FID. Ketidakseragaman medan magnet dan kerentanan jaringan yang disebabkan oleh jaringan paramagnetik atau diamagnetik atau agen counter ditekankan dalam pencitraan GE karena sinyal FID didepress dan direpas dalam arah yang sama relatif terhadap medan magnet utama. Sensitivitas ini berkaitan dengan peluruhan mix yang sangat dipengaruhi oleh T2 yang lebih pendek dari T2 sejati dalam urutan SE. Waktu untuk menghasilkan echo gradient diatur dengan menambahkan jeda waktu antara gradien negatif dan positif atau mengurangi amplitude gradien yang dibalik untuk memperpanjang waktu rotasi. Untuk urutan GE dengan TR panjang dan flip angel lebih besar dari 45 derajat berlaku konteks serupa dengan urutan SE. Perbedaan utamanya adalah konteks gambar berdasarkan T2 daripada T2 karena ketidakseragaman medan magnet eksternal tidak dibatalkan. Dalam interpretasi klinik, mekanisme konteks berdasarkan T2 berbeda dari yang berdasarkan T2 terutama untuk alat konteks MRI. Mengurangi periode repetisi di bawah 50 milisekund tidak memungkinkan peluruhan transversal terjadi sepenuhnya sehingga terbentuk medan keadaan mantap antara magnetisasi longitudinal dan transversal dari satu pulsa ke pulsa berikutnya. Magnetisasi transversal yang bertahan dihasilkan dari eksitasi RF sebelumnya dan beberapa sinyal dihasilkan. Sinyal FID yang dihasilkan pada akhir pulsa RF saat ini yang telah di defase kembali mengandung informasi T2 atau T1 bergantung pada TE. Eko terstimulasi yang dihasilkan dari pulsa RF sebelumnya yang bekerja pada magnetisasi yang bertahan dari dua pulsa RF sebelumnya. Stimulus of echo ini mengandung weighting T2 dan T2. Hal ini digambarkan secara skematis pada gambar 12.39 untuk rangkaian pulsa RF dan sinyal yang dihasilkan. Urutan GE koheren ditunjukkan pada gambar 12.40 menunjukkan waktu pulsa RF dengan dephasing dan rephasing diimplementasikan melalui pembalikan polaritas gradien untuk menghasilkan echo pada waktu TE yang dapat dipilihkan untuk gradien pengemudian frekuensi, di mana posisi proton diidentifikasikan berdasarkan frekuensi. Selain itu, urutan ini melibatkan gradien pengkodean fase yang diterapkan dan diubah secara bertahap pada setiap TR untuk mengidentifikasi posisi proton dalam arah tegak lurus terhadap efek berdasarkan perubahan fase proton setelah PI dimatikan. Teknik akuisisi dikenal dengan akronim seperti GRASS, Gradient Relax Acquisition in Steady State, FESP, Fast Imaging with Steady State Precision, FAS, Lab Fourier Acquired Steady State, dan akronim lainnya dan prosedur peralatan MRI. Teknik gradient echo spread yang inkoheren memiliki tantangan dalam pencapaian pemakaian T1, terutama dengan akuisisi steady state ETR yang sangat pendek. Dengan flip angel kecil, perbedaan dalam magnetisasi longitudinal menjadi minim, sedangkan dengan flip angel besar, efek T2 mendominasi. Untuk mengurangi pengaruh T2 dapat digunakan TR yang lebih panjang. Smart gradient echo contrast untuk akuisisi GE di bidang TR pendek, magnetisasi transfer persintesis menghasilkan dua sinyal. FID dihasilkan dari pulsa RF yang baru. FID dihasilkan dari pulsa RF yang baru saja diterapkan dari dua sinyal dan dihasilkan echo stimulasi dan magnetisasi transversal residual digunakan sequence GE koheren, inkoheren atau SSFP untuk menghasilkan skema pemuatan kontras yang berbeda. Steady state precision dalam sequence gradient echo dengan TR pendek kurang dari 50, TE tidak cukup lama untuk menghasilkan kontras T2 sehingga didominasi oleh efek T2. Lokasi spasial sangat penting untuk menciptakan gambar MRI dan menentukan lokasi volume sampel diskrit untuk spektroskopi MR ini dicapai dengan menambahkan variasi medan magnet linear pada medan utama untuk menghasilkan variasi frekuensi presensial yang bergantung pada posisi proton. Lokasi sinyal MR, transmitter RF tidak dapat mengarahkan energi RF ke daerah tertentu dalam tubuh. Sebaliknya, pulsa RF yang dinyalakan saat gradien pemilihan irisan diterapkan menentukan lokasi irisan proton dalam jaringan menyerap energi. Untuk gambar MRI aksial SSI diterapkan sepanjang sumbu panjang tubuh. Frekuensi presesional proton diubah sesuai dengan jaraknya dari titik nol. Hanya proton dengan frekuensi yang sesuai dengan bandwidth RF yang akan menyerap energi dengan irisan tertentu. Frekuensi encode gradient FEG yang juga dikenal sebagai gradien pembacaan diterapkan secara tegak lurus terhadap SSG sepanjang sumbu exogis sama evolusi dan peluruhan echo yang diinduksi. Perubahan bersih dalam frekuensi presesional terdistribusi secara simetris dari 0 pada titik 0 hingga kurang lebih Fmax di tepi bidang pandang. SSG bersama dengan rotasi bertahap pada FEG di sekitar objek yang menghasilkan proyeksi data melalui objek berbagai fungsi sudut dengan jumlah proyeksi yang cukup. Proyeksi balik yang terfilter dapat digunakan untuk merekonstruksi citra tomografi. Ini adalah metode yang digunakan untuk merekonstruksi beberapa gambar MRI. Pertama, dari proyeksi individual menggunakan efek yang berputar, namun akuisisi dan penanganan data yang tidak efisien ditambah dengan artefak gerak telah menyebabkan hampir seluruh penggunaan teknik pengkodean fase.
Pergeseran fase positif diperkenalkan oleh proton di bawah kutub positif, pergeseran fase negatif untuk proton di bawah kutub negatif, dan tidak ada pergeseran fase untuk proton di titik 0 PeG. Sama urutan akuisisi kekuatan dan polaritas PeG diubah terhadap untuk bertahap untuk memperkenalkan perubahan fase tertentu sebagai fungsi posisi di seluruh bidang pandang pengkodean spasial ditentukan oleh jumlah pergeseran fase yang terjadi. Akuisisi dari sekuens pulsa SE diilustrasikan dalam gambar 12.56 yang menunjukkan waktu SSD bersama dengan pulsa eksitasi LF 90 derajat penerapan EPEG berdurasi singkat pada kekuatan yang diketahui diikuti oleh pulsa RF terfokus 180 derajat pada TE/2 dan amplop eko dengan amplitudo puncak terjadi pada TE. Urutan ini diulang dengan perubahan kecil yang bertahap dalam kekuatan PEG untuk mendefinisikan 3 dimensi dalam gambar sama waktu akuisisi. Data MRI awalnya disimpan dengan materi K-space yang merupakan repository domain frekuensi. K-space menggambarkan matriks dua dimensi dari frekuensi spasial positif dan negatif yang dikodekan sebagai bilangan kompleks. Data domain frekuensi dikodekan dalam arah KX oleh FEG dan dalam arah KY oleh PEG. Frekuensi spasial terendah adalah BW di sekitar pixel, sedangkan frekuensi maksimum berguna sama dengan setengah rentang frekuensi di KX atau KY. Bab ini membahas dasar-dasar resonansi magnetik, termasuk deskripsi paling sederhana tentang magnetisasi, karakteristik magnetik unsur-unsur dan magnetisasi sampel jaringan. Penting untuk menjelaskan konstanta penurunan intensiti 1T2 dan kerapatan proton dalam kaitannya dengan struktur spesifik jaringan dan variasi dalam medan magnet lokal intrinsik dan ekstrinsik. Selain menghasilkan kontras, kemampuan untuk melokalisasi proton secara spasial dan menciptakan gambar dua dimensi juga penting, sehingga perbedaan dapat dilihat dari representasi grayscale dari anatomi. Konsep deskripsi, domain frekuensi dari sinyal dan matriks akuisisi space merupakan bagian integral dari diskusi ini. Setelah transformasi Fourier dan konversi frekuensi menjadi representasi domain spesial dari data yang diperlukan untuk visualisasi. Pada bab berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai waktu akuisisi gambar, berbagai desain urutan pusat, bagaimana waktu akuisisi gambar dapat dipersingkat, dan karakteristik gambar dalam hal SNR, CNR, dan artefak. Soal pertama, apa 3 urutan pulsa utama yang digunakan dalam akuisisi pencitraan MRI? Spin echo, inversion recovery, dan gradient echo. Bagaimana parameter TE dan TE mempengaruhi kontras pada gambar MRI? T dan TE mempengaruhi intensitasnya berdasarkan karakteristik dengan jaringan T1 dan T2, serta kerapatan proton. Parameter ini menentukan apakah gambar akan lebih menonjol kontras T1, T2, atau kerapatan proton. Apa yang membuat T2 wave imaging berbeda dari T1 wave imaging dalam hal menampilkan CSF dan materi otak? Pada T2 wave imaging, CSF tampak terang, sementara materi abu-abu dan putih tampil dengan kontras berlawanan, menghasilkan kontras jaringan lebih tinggi dibandingkan dengan T1 wave imaging. Selanjutnya itu untuk kelompok teori 1. Image acquisition time, waktu akuisisi dalam MRI ditentukan oleh banyak faktor seperti jenis sequence, jumlah langkah pengundian fase, dan jumlah eksitasi yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Pengembangan teknologi dan desain peralat memungkinkan pengurangan waktu akuisisi melalui metode seperti akuisisi multislice, sintesis data, dan pengurangan sekuens cepat. Metode akuisisi multislice, dalam metode ini beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara selektif dan berurutan selama interval TL. Hal ini memungkinkan waktu per irisan berkurang secara signifikan dibanding metode irisan tunggal. Sintesis data pada pencitraan MRI, sintesis data dapat dilakukan dengan memanfaatkan simetri sinyal dan redundansi di ruang K dengan mengakuisisi setengah data ditambah satu baris sisa data dapat diisi melalui pencerminan konjugasi kompleks yang mengurangi waktu akuisisi hampir setengahnya. Dalam pengkodian fase teknik seperti setengah Fourier atau setengah NX mengurangi jumlah TR yang diperlukan. Urutan pulsa cepat menggunakan pulsa RF fokusan ulang 180 derajat untuk mempercepat pengisi spasi, mempercepat waktu akuisisi gambar. Waktu gema efektif terjadi pada gema pertama dan menangkap sinyal pusat spasi, sementara gema berikutnya mengisi area tepi. AVC lebih tahan terhadap ketidakhomogenen medan magnet dengan waktu akuisisi 4 kali sehingga 16 kali lebih cepat dari spin echo biasa, meski terjadi penurunan SNR pada gema-gema berikutnya karena peluruan T2 yang berbeda. Urutan gradien menggunakan pembalikan gradien pembacaan alih-alih pulsa 180 derajat memungkinkan pemindahan lebih cepat dan mengurangi TR dan TE. Meski mengurangi kemampuan mendapatkan banyak irisan, sebagai contoh GE dengan matriks 256 kali 192 dan TR 30 milisecond memerlukan waktu detik sekitar 15,5 detik dan lebih cepat daripada spin echo yang memerlukan 3,84 menit. Akuisisi echo planar image adalah teknik pencitraan cepat yang menggunakan metode spin echo dan gradient echo serta kombinasi keduanya. EBI meski menawarkan akuisisi gambar real-time dengan 50 ns, cenderung menghasilkan sinyal to noise ratio yang buruk dan artefak yang tinggi. Grace memberikan kualitas gambar yang lebih baik dengan waktu akuisisi lebih lama, namun dan peningkatan di posisi energi RF. EBI menjadi alat yang penting dalam mempelajari proses fisiologis, meskipun ada kekhawatiran mengenai keamanan seperti stimulasi, saraf, dan artefak gambar. Metode pengisian cache space lainnya. Metode pengisian K-space yang tidak berurutan dapat meningkatkan sinyal kontras dan menyebabkan pemindaian. Pada pengisian sentris K-space diisi dari tengah ketika sinyal gema mencapai amplitudo tinggi, cocok untuk teknik cepat seperti GE, metode Keyhole,
mengisi area luar cache lebih dulu. Di bagian tengah diisi pada saat peristiwa penting terjadi, misalnya pada saat agen kontras muncul untuk meningkatkan kontras dan resolusi. Pencitraan paralel menggunakan beberapa komponen RF untuk mengisi cache besar bersamaan memungkinkan akuisisi data yang lebih cepat, dan konfigurasi 2 hingga 16 kumparan data diperoleh selama setiap periode TR. Omniscience Sensitivity Encoding memanfaatkan profil sensitivitas kumparan untuk memprediksi masalah ini, menghasilkan gambar berkualitas tinggi meski dengan waktu pemindaian lebih singkat. Teknik fast spin echo menggunakan pulsa RF memfokuskan 180 derajat untuk mempercepat pengisian cache spasi, mempercepat waktu akuisisi gambar. Karakteristik gambar MR. Resolusi spasial sensitivitas kontras. Resolusi spasial dalam MRI dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran VOV, kekuatan gradien, dan ukuran matriks gambar. Pada MRI, sensitivitas kontras sangat tinggi sehingga memungkinkan diskriminasi yang lebih baik antara jaringan dengan signal to noise ratio SNR. SNR pada gambar MR sangat dipengaruhi oleh volume voxel, jenis coil yang digunakan, bandwidth penerima, dan parameter lainnya yang mengatur akuisisi sinyal. Volume voxel, SNR pada MRI sebanding dengan volume voxel, sehingga voxel yang lebih besar dapat menghasilkan SNR yang lebih tinggi, tapi bisa mengurangi resolusi spasial. Rata-rata sinyal meningkatkan SNR sesuai dengan akar kuadrat dengan jumlah rata-rata sinyal. Bandwidth RF yang lebih sempit dapat meningkatkan SNR, tetapi meningkatkan risiko terjadinya artefak kimia. Faktor kualitas kumparan RF. Faktor kualitas coil RF menunjukkan sensitivitas coil terhadap arus yang terinduksi dari sinyal pasien. Penurunan SNR dapat terjadi karena loading efek pasien dan endurance coil perlu disetel ke frekuensi resonansi sebelum akuisisi. Eksitasi silang terjadi karena profil eksitasi RF yang tidak berbentuk persegi menyebabkan tumpang tindih antar irisan yang mengurangi kontras. Untuk menghindarinya diperlukan jarak antar irisan atau prosedur interleaving. Kekuatan medan magnet meningkatkan gambar SNR serta sebesar B1 hingga B1,5. Magnet 1,5 Tesla dapat meningkatkan SNR hingga 5 kali dibanding 0,5 Tesla, meskipun terdapat efek samping seperti waktu relaksasi T1 lebih lama dan peningkatan penyerapan RF. Algoritma akuisisi dan rekonstruksi gambar sangat mempengaruhi SNR. Metode akuisisi berkisar dari akuisisi titik hingga transformasi fluid 3D, dan SNR seiring bertambahnya volume jaringan yang diaktifkan. Ringkasan kualitas gambar dioptimalkan bergantung pada keseimbangan antara SNR, kecepatan scan, dan resolusi spasial. Sinyal dari aliran, tampilan dari sinyal dari cairan yang bergerak seperti darah dipengaruhi oleh kecepatan aliran, pola aliran, dan parameter akuisisi. Teknik tertentu memungkinkan manipulasi sinyal aliran sehingga darah yang ditampilkan dapat dengan intensitas rendah atau tinggi pada gambar. Peningkatan sinyal aliran dan magnetic resonance angiografi. Fenomena peningkatan sinyal yang terjadi ketika proton mengalami dua puls 180 derajat berturut-turut. Time of flight dan kontras fase pada MRA bekerja dengan menandai darah di suatu area dan mendeteksinya di area untuk membedakan darah yang bergerak dari jaringan stasioner. Teknik ini menggunakan perubahan fase yang terjadi pada proton yang bergerak untuk menghasilkan gambar aliran darah, memungkinkan penilaian kuantitatif aliran darah seperti arah dan kecepatan. Keuntungan utama dari metode akuisisi multislice dari MRI. Keuntungan utama dari metode multislice dalam mengurangi waktu per slice secara signifikan karena beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara selektif dalam skema waktu berurutan sama interval TR. Mengapa teknik echoplanar imaging sangat cepat dalam akuisisi gambar? EPI memungkinkan pengambilan semua informasi gambar dalam satu interval TR dengan metode single shot, di mana gradien baca dan gradien pengode fase diaktifkan terus-menerus dan berosilasi untuk mengisi cache space dengan cepat. Selanjutnya itu dari kelompok 32, pencitraan kontras perfusi dan difusi. Perfusi jaringan melalui lapisan kapilar memungkinkan pengiriman oksigen atau desis ke sel dan pembuangan limbah dari sel. Pengukuran perfusi konvensional didasarkan pada serapan dan pencucian pelacak radioaktif atau pelacak eksogen lainnya yang dapat dikuantifikasi dari urutan gambar dengan menggunakan peralatan pencitraan yang dikarakterisasi dengan baik dan prosedur kalibrasi. Dispersi fase dari putaran stasioner yang bergerak di bawah pengaruh gradien yang diterapkan tanpa kompensasi aliran saat gradien dibalik tunjukkan. Dan stasioner kembali ke kode kondisi fase asli, sedangkan putaran bergerak tidak. MRI fungsional didasarkan pada peningkatan aliran darah ke pembuluh darah lokal yang menyertai aktivitas saraf di area otak tertentu, yang menghasilkan pengurangan deoksihemoglobin secara lokal karena peningkatan aliran darah terjadi tanpa peningkatan ekstraksi oksigen. Karena deoksihemoglobin adalah agen paramagnetik, maka deoksihemoglobin mengubah sinyal MRI tertimbang T2. Pencitraan tertimbang difusi. Difusi berhubungan dengan gerakan acak molekul air dalam jaringan interaksi struktur seluler lokal dengan pergerakan molekul air menghasilkan difusi anisotropik yang bergantung pada arah, misalnya dalam materi putih jaringan otak.
Kontras transfer magnetik saat magnetisasi adalah hasil pengamatan selektif dari interaksi antara proton dalam molekul air bebas dan proton yang terkandung dalam makromolekul protein. Pertukaran magnetisasi terjadi antara dua kelompok proton karena adanya penggabungan atau pertukaran kimia karena proton berada di dalam lingkungan magnetis yang sedikit berbeda. Kejenuhan selektif proton dalam makromolekul dapat diasitasi secara terpisah dan dari air curah menggunakan pulsa RF pita sempit. Urutan pulsa transfer magnetisasi sering digunakan bersama dengan metode time of flight MRA atau dihidrogen merupakan sebagian besar makromolekul dalam protein. Terkait erat pada makromolekul ini yang dan memiliki peluruhan T2 yang sangat singkat dengan rentang frekuensi resonansi yang luas dibanding dengan proton dalam air bebas. Artefak MR artefak bermanifestasi sebagai intensitas sinyal positif atau negatif yang tidak secara akurat merepresentasikan anatomi yang diciptakan. Meskipun berbagai artefak relatif tidak signifikan dan mudah diidentifikasi, artefak lainnya dapat membatasi potensi diagnostik pemeriksaan dengan mengaburkan atau meniru proses patologis atau anatomi. Ketidakhomogenan magnet. Medan magnet adalah gangguan medan global atau vokal yang menyebabkan ketidaksesuaian pemetaan jaringan di dalam gambar dan menyebabkan relaksasi T2 yang lebih cepat. Distorsi atau kesalahan penempatan anatomi terjadi ketika medan magnet tidak sepenuhnya homogen, perencanaan lokasi yang tepat, magnet berpelindung sendiri, semi otomatis, atau prosedur pemeliharaan preventif membantu mengurangi ketidakhomogenan. Kerentanan magnetik adalah rasio magnetisasi internal yang diinduksi dalam jaringan terhadap medan magnet eksternal. Sama kerentanan magnetik jaringan yang sedang diciptakan relatif tidak berubah di seluruh bidang pandang, maka medan magnetik tidak akan tetap seragam. Gradien medan magnet secara spasial mengkodekan lokasi sinyal yang berasal dari proton yang tereksitasi di dalam volume yang sedang diciptakan. Rekonstruksi yang cepat membutuhkan gradien yang sejajar, cocok, dan diurutkan dengan benar. Proporsi anatomi dapat mensimulasikan kelainan sehingga verifikasi di mana piksel pada arah PEG dan FEG diperlukan. Jika kekuatan FEG dan kekuatan PEG terbesar berbeda, tinggi atau lebar piksel dapat menjadi ketidaksesuaian, menghasilkan pengukuran yang tidak akurat. Idealnya gradien penyanding fase dan frekuensi harus ditetapkan ke dimensi lebih kecil dan lebih besar dari objek masing-masing untuk mempertahankan resolusi spasial sekaligus membatasi jumlah langkah penyandian fase. Artefak RF, kumparan permukaan RF menghasilkan variasi dalam keseragaman di seluruh gambar, yang menyebabkan oleh variabilitas eksitasi RF, pelemahan ketidaksesuaian dan penurunan sensitivitas dengan jarak. Di dekat kumparan permukaan, sinyal yang diterima sangat kuat dan dengan jarak intensitas sinyal dilemahkan, sehingga menghasilkan bayangan salah, abu-abu, dan kehilangan kecerahan pada gambar. Intensitas gambar yang tidak seragam adalah hasil yang terlalu sering terjadi. Pulsar RF dan frekuensi prekursor instrumen MR menempati frekuensi yang sama dengan sumber RF yang umum, seperti siaran TV dan radio, motor listrik, lampu neon, dan komputer. Kesalahan K-space, kesalahan dalam pengodean rangka mempengaruhi semua area gambar yang direkonstruksi dan menyebabkan penemuan pola gelombang artifaktual di seluruh VOV. Di setiap nilai piksel individu dalam rangka berkontribusi pada semua nilai piksel dalam ruang gambar sebagai frekuensi harmonik dengan amplitudo sinyal. Satu piksel yang buruk akan menimbulkan artefak yang signifikan membuat gambar menjadi tidak optimal seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Artefak gerak yang paling banyak ditemukan dan terlihat muncul pada gerakan pasien termasuk gerakan sukarela atau tidak sukarela dan aliran darah. Meskipun artefak gerakan tidak hanya terjadi pada MRI, namun waktu akuisisi yang lama pada urutan MRI tertentu meningkatkan kemungkinan terjadinya kegaburan gerakan dan kehilangan resolusi kontras. Artefak pergeseran kimia, terdapat dua jenis artefak pergeseran kimia yang mempengaruhi tampilan anatomi karena perbedaan frekuensi prekursor proton dan lemak versus proton dalam air. Artefak dering juga dikenal dengan fenomena Gibbs yang terjadi di dekat batas tajam dan transisi kontras tinggi dalam gambar, dan muncul sebagai beberapa pita paralel dengan jarak teratur dari sinyal terang dan gelap bergantian, dan yang secara perlahan mengudur seiring jarak. Artefak volume parsial muncul dari ukuran voxel yang terbatas di mana sinyal dirata-ratakan. Hal ini mengakibatkan hilangnya detail dan resolusi spasial. Dengan voxel yang lebih kecil, SNR berkurang dan untuk waktu pencitraannya sama, menghasilkan sinyal yang lebih bising dengan sensitivitas kontras rendah yang bisa sedikit. Magnetic resonance spektroskopi adalah metode untuk mengukur kimia jaringan dengan merekam dan mengevaluasi sinyal dari metabolit dengan mengidentifikasi puncak metabolisme yang disebabkan oleh pergeseran frekuensi yang berkaitan dengan standar frekuensi. Pencitraan tertimbang difusi berhubungan dengan gerakan acak molekul air dalam jaringan. Kenapa menggunakan gradien FR yang kuat yang diterapkan oleh secara simetri pada pulsa dikarenakan akan menghasilkan perbedaan sinyal berdasarkan mobilitas dan arah divisi air. Selanjutnya itu PPT dari kelompok 33. Komponen pendukung dalam MRI. Komponen tambahan diperlukan untuk berfungsinya sistem MR dengan baik. Adapun beberapa komponen digunakan yaitu kumparan SIM, kumparan gradien, lalu kumparan frekuensi radio. Kumparan RF pada MRI memancarkan dan menerima sinyal menghasilkan medan magnet yang tegak lurus dengan medan utama. Jenis-jenis kumparannya yaitu kumparan volume, kumparan permukaan, kumparan antara kavita, dan kumparan phase array.
Subkomponen sistem sistem MRI terdiri dari beberapa komponen penting termasuk antar muka kontrol, sumber RF, detektor penguat, konverter analog ke digital, pemrograman pulsa, sistem komputer, suplai daya gradien, dan layar tampilan gambar. Komponen-komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan gambar MRI. Penempatan magnet, MRI memiliki medan magnet kuat untuk menciptakan magnet field, yaitu medan magnet yang meluas di luar inti magnet dan dapat mengganggu perangkat elektronik, serta menimbulkan risiko bagi orang-orang yang alat pacu jantung atau perangkat ferromagnetik. Shielding magnetik, sistem shielding magnetik digunakan untuk mengurangi medan field. Faraday cage, MRI biasanya dilengkapi dengan Faraday cage yang terbuat dari lembaran atau jaringan terbakar yang melapisi dinding dan jendela. Quality control, pembedaan MRI membutuhkan semua komponen yang berfungsi optimal karena kualitas pencitraan tergantung pada mata rantai terlemahnya. Komponen seperti kekuatan dan homogenitas medan magnet, SIM medan, linearitas gradien, penyetelan RF, optimasi kumparan prima, serta sumber kebisingan lingkungan harus diperiksa secara rutin. Program QC atau quality control dirancang untuk memantau fungsi dasar pemindai setiap baris dengan pengukuran kinerja sistem yang dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi. Bioefek dan keamanan MRI. MRI adalah teknologi pencitraan medis dan ionisasi yang aman, namun ada beberapa potensi risiko terkait medan magnet, energi RF, dan medan gradien. Keamanan yang menjadi aspek penting untuk mencegah risiko pada pasien dan personel. Medan magnet statis digunakan secara aman dalam MRI untuk sebagian besar aplikasi diagnostik. Medan magnet statis ini dapat berinteraksi dengan logam dan perangkat medis pada pasien sehingga perlu diperhatikan. Intensitas medan tinggi lebih dari 4 Tesla terkadang memunculkan gejala sementara seperti pusing dan disorientasi bagi pasien dan personel. Efek biologis dari medan magnet statis, pengaruh jangka panjang medan magnet sangat tinggi, belum diketahui secara menyeluruh, namun dapat mempengaruhi enzim dan permeabilitas membran. Efek lain termasuk potensi perubahan kecil pada cetak jantung, terutama pada medan yang sangat kuat. MRI dengan intensitas magnet standar hingga 3 Tesla yang diatur aman dalam batas yang ditentukan oleh FDA. Paparan RF, kebisingan akustik dan laju penyerapan spesifik. Paparan RF dapat menyebabkan pemanasan jaringan tubuh batas SAR. Kebisingan akustik MRI menghasilkan suara keras, terutama dari gradien. Batas kebisingan ditentukan untuk mencegah kerusakan pendengaran. Batas regulasi SAR untuk tubuh penuh rata-rata kurang lebih 4 watt per kilo, kepala kurang dari 3 watt per kilo. Kehamilan dan anak dalam MRI. Kehamilan tenaga kesehatan yang hamil diperbolehkan bekerja di area MRI, tetapi tidak diperbolehkan berada dalam ruangan scanner saat pemindaian. Pasien hamil, MRI dianggap aman untuk ibu hamil, namun perlu pertimbangan manfaat dan risiko. Pasien anak, perhatian khusus diberikan kepada prosedur ekspedasi dan pemantauan sama MRI untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anak. Zona MRI dan zona keselamatan MRI. Zona keselamatan MRI, zona 1 area terbuka untuk umum di luar area MRI. Zona kedua area registrasi dan screening pasien. Zona ketiga area terbatas hanya untuk personel pelatih. Zona keempat ruang pemindaian dengan medan magnet tinggi. Personel MRI level 1 personel dengan pelatihan dasar tentang keamanan MRI. Level kedua personel dengan pelatihan level mendalam bertanggung jawab atas keselamatan di zona keempat. Apa itu kumparan SIM dalam sistem MRI? Kumparan SIM adalah perangkat medan magnet yang dapat aktif atau pasif digunakan untuk menyesuaikan medan magnet utama dan meningkatkan homogenitas dalam volume pusat selektivitas pemindai MRI. Apa peran kumparan RF dalam MRI? Kumparan RF memancarkan dan menerima sinyal dalam MRI, menciptakan medan magnet D1 yang tegak lurus dengan medan utama untuk menghasilkan gambar. Selanjutnya itu dari kelompok 35, ultrasonografi adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Gelombang suara ini dipantulkan kembali ke organ-organ tubuh dan ditangkap oleh alat khusus. Cara kerjanya itu transducer, alat ini memancarkan gelombang suara dan menangkap gema yang dipantulkan kembali. Kedua, gelombang suara merambat ke dalam tubuh dan mengenai organ-organ. Ketiga, gema, sebagian gelombang suara dipantulkan kembali dan ditangkap oleh transducer. Yang keempat, pembentukan gambar, komputer mengolah data gema dan membentuk gambar 2D atau 3D dari organ yang diperiksa. Kegunaan ultrason yaitu untuk pencitraan, pengukuran, dan pemantauan. Perkembangannya itu waktu awal digunakan untuk mendeteksi tumor otak, lalu saat ini memiliki berbagai aplikasi seperti pada pemeriksaan kehamilan, jantung, perut, dan organ lain. Inovasi selanjutnya itu terus dikembangkan dengan berbagai fitur baru seperti pencitraan 3D dan Doppler. Karakteristik suara adalah energi yang bergerak melalui suatu media dalam bentuk gelombang. Suara adalah fenomena fisik yang menarik dan kompleks. Pemahaman tentang bagaimana suara merambat sangat penting dalam berbagai bidang seperti akustik, musik, dan komunikasi. Prosesnya itu sumber suara dihasilkan oleh getaran, kompresi, dan ekspansi. Getaran ini menyebabkan partikel-partikel dalam media bergerak bolak-balik. Yang ketiga, perambatan gelombang. Daerah-daerah bertekanan tinggi dan rendah ini menyebar ke segala arah. Lalu pantulan ketika gelombang suara mengenai suatu permukaan, sebagian energinya akan dipantulkan kembali. Panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Ultrasonografi adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Karakteristik gelombang suara yaitu panjang gelombang, frekuensi, kecepatan suara, dan medianya. Pengaruh karakteristik terhadap gambar OSG itu resolusi spasial, kemampuan untuk membedakan dua titik yang berdekatan, lalu kedalaman penetrasi, jarak yang dapat ditempuh gelombang suara sebelum energinya habis. Pemilihan frekuensi,
Frekuensi tinggi digunakan untuk mencitrakan struktur yang dekat dengan permukaan kulit. Frekuensi rendah digunakan untuk mencitrakan struktur yang berada di jauh di dalam tubuh. Interferensi gelombang. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh beberapa pemancar dapat saling berinteraksi baik secara konstruktif maupun destruktif. Interferensi ini mempengaruhi pembentukan dan arah frekuensi ultrasonik. Tekanan, intensitas, dan skala dB. Karakteristik fisik gelombang suara seperti amplitudo, tekanan, dan intensitas sangat penting dalam menentukan kualitas gambar ultrasonografi. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini memungkinkan kita untuk memilih parameter yang tepat saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Amplitudo tekanan, ini adalah ukuran kekuatan atau intensitas gelombang suara. Intensitas adalah jumlah energi yang dibawa oleh gelombang suara per satuan waktu dan luas. Desibel, skala logaritmik yang digunakan untuk mengukur rasio intensitas. Aplikasi gelombang suara dalam ultrasonografi yaitu intensitas tinggi. Gelombang ultrasonografi memiliki intensitas yang sangat tinggi, seringkali beberapa kali lipat dari tekanan atmosfer. Kehilangan intensitas ketika gelombang suara melewati jaringan, intensitasnya akan berkurang. Interaksi ultrasonik dengan materi. Ketika gelombang ultrasonik melewati berbagai jenis jaringan dalam tubuh, gelombang ini akan berinteraksi dengan jaringan tersebut dalam beberapa cara. Interaksi ini adalah kunci dalam menghasilkan gambar ultrasonografi yang kita lihat. Pertama, refleksi. Gelombang suara akan memantul kembali ketika bertemu dengan batas antara dua jenis jaringan yang berbeda. Refraksi, gelombang suara akan membelok ketika melewati batas antara dua jenis jaringan, sehingga sudut datang tidak tegak lurus. Hamburan, gelombang suara akan menyebar ke berbagai arah ketika mengenai partikel kecil ke dalam jaringan. Atenuasi, intensitas gelombang suara akan melemah saat melewati jaringan karena sebagian energi diserap oleh jaringan dan diubah menjadi panas. Menjelaskan bagaimana perbedaan sifat fisik suatu material, khususnya kekakuan atau impedansi akustik, mempengaruhi perambatan gelombang suara, terutama dalam konteks ultrasonografi. Kekakuan dan impedansi akustik, semakin besar perbedaan kekakuan atau impedansi akustik antara dua material, semakin besar pula gelombang suara yang dipantulkan ketika melewati batas antara kedua material tersebut. Pantulan dan transmisi ketika gelombang suara bertemu dengan batas antara dua material, sebagian akan dipantulkan kembali dan sebagian lagi akan diteruskan. Aplikasi dalam USG, prinsip ini dimanfaatkan untuk dalam ultrasonografi. Ketika gelombang suara dikirimkan ke dalam tubuh, gelombang tersebut akan memantul kembali ketika mengenai batas antara organ-organ yang memiliki impedansi akustik berbeda. Contohnya, perbedaan antara jaringan lunak dan paru-paru menghasilkan pantulan yang kuat, sehingga kita dapat melihat batas antara keduanya pada gambar USG. Refleksi adalah pantulan energi ultrason pada batas antara dua jaringan terjadi karena adanya perbedaan impedansi akustik di antara kedua jaringan tersebut. Konsep utamanya adalah koefisien pantulan, impedansi akustik, gelombang pantulan, sudut pantul, dan hamburan. Implikasi dalam USG, pembentukan gambar pantulan gelombang ultrasonik, inilah yang ditangkap oleh transducer dan digunakan untuk membentuk gambar organ dalam tubuh. Kualitas gambar, koefisien pantulan tinggi pada suatu batas akan menghasilkan sinyal yang kuat, sehingga batas tersebut akan terlihat jelas pada saat USG. Penggunaan gel coupling digunakan untuk menghilangkan kantong udara antara transducer dan kulit, sehingga meningkatkan transmisi gelombang suara ke dalam tubuh. Hambatan, hamburan dapat menyebabkan penurunan kualitas gambar, terutama pada frekuensi tinggi. Refraksi menggambarkan perubahan arah energi ultrason yang ditransmisikan pada batas jaringan ketika berkas tidak tegak lurus terhadap batas tersebut. Konsep utamanya adalah refraksi, sudut datang dan sudut bias, sudut kritis dan refleksi total, dan pengaruh terhadap gambar USG. Implikasi dalam USG, kesalahan penempatan anatomi, refraksi dapat menyebabkan struktur anatomi tampak berada pada posisi yang berbeda dari posisi sebenarnya pada gambar USG. Pengolahan sinyal, asumsi bahwa gelombang suara merambat secara lurus digunakan dalam pengolahan sinyal USG. Namun tidak terjadi reaksi refraksi, asumsi ini tidak berlaku. Hamburan adalah peristiwa di mana gelombang suara dipantulkan ke berbagai arah ketika mengenai permukaan yang kasar atau partikel kecil dalam jaringan. Berbeda dengan refleksi yang terjadi pada batas yang halus, hamburan terjadi pada permukaan yang tidak tertutup. Karakteristik hamburan yaitu amplitudo, sinyal kemih dihasilkan dari hamburan umumnya lebih lemah dibandingkan dengan refleksi pada batas yang halus. Arahnya terhambur menyebar ke berbagai arah, tidak refleksi yang arahnya dapat diprediksi. Frekuensi, intensitas hamburan meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi ultrasonik. Pentingnya hamburan USG yaitu pertama untuk informasi diagnostik, kontras gambar, hipereoik, dan hipoekoik. Faktor yang mempengaruhi hamburan yaitu ukuran dan bentuk hamburan, perbedaan impedansi akustik, dan frekuensi ultrasonik. Semakin tinggi frekuensi ultrasonik, semakin kuat sinyal hamburan yang dihasilkan. Atenuasi ultrasonik adalah hilangnya energi akustik seiring bertambahnya jarak tempuh dalam medium yang disebabkan oleh hamburan dan penyerapan energi oleh jaringan. Energi yang diserap diubah menjadi panas. Koefisien atenuasi dinyatakan dalam dB per sentimeter, menunjukkan kehilangan intensitas relatif per sentimeter jarak tempuh. Atenuasi ultrasonik kira-kira sebanding dengan frekuensi untuk jaringan lunak. Aturan praktis adalah 0,5 dB per sentimeter per megahertz. Ini berarti bahwa berkas ultrasonik dengan frekuensi lebih tinggi akan mengalami atenuasi lebih besar per satuan jarak. Intinya, intensitas berkas ultrasonik berkurang secara eksponensial dengan jarak, dan H-value thickness adalah ketebalan jaringan yang diperlukan untuk meredam intensitas insiden sebesar 50%. Intensitas gema pada ultrasonik bisa sangat rendah, sehingga detektor membutuhkan rentang dinamis yang besar untuk mendeteksi sinyal ketika diperlukan penetrasi ke struktur yang lebih dalam. Frekuensi ultrasonik yang lebih rendah pada
lebih efektif. Atenuasi yang bergantung pada frekuensi juga menyebabkan pergeseran komponen frekuensi tinggi menjadi lebih rendah dalam pulsa ultrasonik. Grafik ultrason atenuasi menunjukkan hubungan antara intensitas relatif gelombang ultrasonik ya, dan kedalaman penetrasi dengan tinggi garis yang mewakili frekuensi ultrasonik yang berbeda 2 MHz, 4 MHz, dan 10 MHz. Ultrason transducer ultrasonik berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya menggunakan elemen keramik piezoelektrik. Desain transducer telah berkembang dari kristal resonansi sederhana menjadi array pita lebar yang lebih canggih. Transducer sederhana terdiri dari berbagai komponen utama seperti material piezoelektrik, lapisan pencocok, dan penyerap akustik. Piezoelektrik material ini bekerja dengan mengganggu keselarasan tipe listrik internal ketika mengalami tekanan mekanik menghasilkan tegangan listrik. Contoh material piezoelektrik alami adalah kristal kuarsa, sementara untuk aplikasi medis keramik sintesis seperti PZT digunakan. PZT mencapai sifat piezoelektrik setelah dipanaskan melewati suhu Curie-nya dan diberi tegangan eksternal untuk menyelaraskan dipol-dipolnya setelah didinginkan. Dipol-dipol tetap selaras memungkinkan material tersebut untuk menghasilkan tegangan atau mengalami deformasi ketika diberikan tekanan atau tegangan. Resonance transducer adalah pencitraan ultrasonik pulse echo beroperasi dengan menggetarkan material piezoelektrik pada frekuensi resonansi alam yang ditentukan oleh ketebalan material tersebut. Ketebalan elemen transducer menentukan frekuensi operasional, di mana frekuensi yang lebih tinggi dicapai dengan elemen yang lebih tipis dan frekuensi yang lebih rendah dengan elemen yang lebih tebal. Transducer ini terutama memancarkan dan menerima gelombang ultrasonik pada satu frekuensi pusat. Damping blok peredam terletak di bagian belakang elemen piezoelektrik transducer untuk menyerap energi ultrasonik yang diarahkan ke belakang dan mengurangi sinyal ultrasonik yang tidak diinginkan. Selain itu, blok peredam ini membantu meredam getaran transducer sehingga menghasilkan pulsa ultrasonik dengan panjang pulsa spasial yang lebih pendek. Peredam ini penting untuk menjaga resolusi aksial dalam pencitraan ultrasonik dan memperluas rentang pulsa. Matching layer lapisan pencocok menghubungkan transducer dengan tubuh pasien untuk mengurangi perbedaan impedansi akustik. Terdiri dari beberapa lapisan dengan impedansi yang bervariasi, ketebalan masing-masing lapisan ada seberapa panjang gelombang. Misalnya untuk transducer 5 MHz, ketebalan optimal matching layer adalah 0,1 mm. Gel coupling juga digunakan untuk menghilangkan kantong udara yang dapat melemahkan berkas ultrasonik. Transducer modern dapat beroperasi pada berbagai frekuensi berkat pemrosesan sinyal digital. Elemen piezoelektrik di transducer ini dirancang dengan batang kecil yang diisi resin epoksi, sehingga efisiennya lebih baik dan tidak memerlukan banyak lapisan pencocok. Transducer broadband multifrekuensi memiliki bandwidth lebih dari 80% dari frekuensi pusatnya dan dapat digunakan dalam pencitraan harmonik untuk meningkatkan penetrasi, mengurangi kebisingan, dan memperbaiki resolusi spasial. Transducer array linear terdiri dari 256 hingga 512 elemen piezoelektrik yang diatur secara linear. Untuk menghasilkan berkas ultrasonik, sejumlah kecil elemen diaktifkan secara simultan, menciptakan apertur sintetis yang didefinisikan oleh jumlah elemen aktif. Hasilnya adalah bidang pandang berbentuk persegi panjang atau trapezoidal pada array curvilinear. Semua dideteksi dengan mengumpulkan sinyal dari sebagian besar elemen dan lain diambil dengan memicu kelompok elemen yang dipindahkan. Array phase transducer transducer phase array terdiri dari 64 hingga 108 elemen piezoelektrik dalam paket kecil. Semua elemen diaktifkan hampir bersamaan untuk menghasilkan berkas ultrasonik yang dapat diarahkan dan difokuskan secara elektronik menggunakan penundaan waktu dalam aktivasi elemen. Ini memungkinkan steering dan focusing berkas tanpa memindahkan transducer selama penerimaan. Semua elemen mendeteksi gema yang kembali dan data tersebut disintetis untuk membentuk gambar. Transducer ultrasonik micromachine capacity adalah transducer ultrasonik berbasis silikon yang menggunakan prinsip transduksi elektrostatis dengan elektroda tetap dan bebas. Mereka menawarkan keuntungan dan dibandingkan PZT, termasuk pencocokan akustik yang lebih baik, bandwidth yang lebih luas, dan biaya pembuatan yang lebih rendah. Meskipun COMT memiliki resolusi yang lebih baik, masih dibutuhkan perbaikan dalam sensitivitas dan resolusi untuk bersaing dengan array piezoelektrik, terutama untuk penetrasi dalam. Teknologi CMUT berpotensi meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan pencitraan volumetrik di masa depan. Apa fungsi transducer? Untuk memancarkan gelombang suara dan menangkap gelombang yang dipantulkan. Ultrason awalnya digunakan untuk mendeteksi tumor otak. Bagaimana proses perambatan suara, sumber suara, kompresi, dan ekspansi perambatan gelombang lalu dipantulkan. Apa pengaruh karakteristik gelombang pada gelombang suara terhadap gambar USG, resolusi spasial, dan kedalaman penetrasi. Selanjutnya itu ultrasound beam properties. Pancaran ultrason merambat sebagai gelombang longitudinal dari permukaan transducer ke dalam media perlambatan dan menunjukkan dua pola pancaran berbeda. Pancaran sedikit konvergen hingga jarak yang ditentukan oleh geometri dan frekuensi transducer serta pancaran yang menyimpang di luar titik tersebut. Pancaran ultrason dari satu elemen transducer melingkar dikarakterisasi dengan medan dekat sebagai pancaran konvergen dan medan jauh sebagai pancaran divergen. Variasi amplitudo tekanan pada medan dekat cukup kompleks dan berubah dengan cepat, sedangkan pada medan jauh menurun secara monoton. Medan dekat berdekatan dengan
permukaan transducer dan memiliki profil sinar konvergen akibat interferensi konstruktif dan destruktif gelombang ultrason. Berdasarkan prinsip Huygens, permukaan transducer dianggap sebagai sumber titik energi suara tak terbatas, di mana setiap titik bertindak sebagai pemancar radial. Medan jauh merupakan tempat divergensi sinar. Untuk transducer, elemen tunggal area luas, sudut divergensi sinar ultrason theta untuk medan jauh diberikan oleh sin theta sama dengan 1,22 lambda dibagi D, di mana D adalah diameter efektif transducer. Pembentukan dan pefokusan sinar listrik transducer. Pada susunan transducer, elemen piezoelektrik yang sempit menghasilkan sinar menyimpang di dekat permukaan transducer. Pengoperasian beberapa elemen bersama menciptakan sinar gabungan melalui interferensi konstruktif dan destruktif menyerupai transducer tunggal besar. Mengirimkan fokus pada transducer tunggal atau susunan linear, jarak fokus bergantung pada diameter frekuensi pusat dan lensa akustik dan tidak dapat diubah. Pada transducer array bertahap, jarak fokus dapat diatur dengan menyesuaikan penundaan waktu antara elemen untuk memusatkan sinar pada jarak tertentu. Pada transducer array bertahap, gema dari setiap elemen dijumlahkan untuk membentuk sinyal dari kedalaman tertentu. Karena gema di tepi elemen menempuh jarak lebih jauh, sinyal dari elemen-elemen perlu diulang agar resolusi tetap terjaga. Apertur dinamis. Resolusi spasial lateral dari sinar array linear bervariasi dengan kedalaman dan dipengaruhi oleh lebar transducer. Apertur dinamis menambah jumlah elemen penerima aktif seiring kedalaman menjaga resolusi lateral tetap optimal. Lobus samping dan lobus kisi. Lobus samping adalah emisi ultrason yang tidak diinginkan menyimpang dari pulsa utama akibat ekspansi dan kontraksi elemen transducer. Lobus kisi terjadi ketika ultrason dipancarkan menjauh dari sumbu oleh susunan multi-elemen akibat permukaan transducer yang tidak kontinu menghasilkan gelombang koheren pada sudut besar dari sinar utama. Energi yang salah arah ini menyebabkan kemunculan objek reflektif pada sinar utama. Resolusi spasial dalam ultrason, volume pulsa akustik merupakan faktor utama yang membatasi resolusi spasial dan visibilitas detail. Resolusi aksial mengacu pada kemampuan untuk membedakan dua objek yang berdekatan dekat pada sinar X. Untuk mencapai resolusi aksial yang baik, gema yang kembali harus berbeda tanpa tumpang tindih. SPL adalah jumlah siklus per pulsa dibagi menjadi panjang gelombang. Pulsa yang lebih pendek yang meningkatkan resolusi aksial dapat dicapai dengan meningkatkan redaman pada elemen transducer atau dengan menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Resolusi lateral adalah kemampuan untuk membedakan dua objek berdekatan yang tegak lurus terhadap arah sinar. Untuk transducer elemen tunggal dan array multi-elemen, diameter sinar menentukan resolusi lateral yang bervariasi dan jarak dari transducer. Pada transducer array, jumlah elemen diaktifkan bersamaan menentukan lebar transducer efektif, pemfokusan pengiriman, dan penerimaan di sepanjang satu garis dapat menciptakan zona fokus dalam kedalaman. Resolusi elevasi, dimensi elevasi atau ketebalan irisan dari ultrason berperan penting dalam resolusi gambar, terutama dalam volume detail akustik dekat transducer dan di luar zona fokus. Resolusi elevasi dipengaruhi oleh tinggi elemen transducer, mirip dengan bagaimana resolusi lateral dipengaruhi oleh lebar elemen. Image data acquisition. Gambar ultrason dihasilkan dengan menggunakan mode pulsa gema, di mana setiap denyut nadi diarahkan ke pasien dan dipantulkan oleh antarmuka jaringan menciptakan gema yang kembali ke transducer. Proses ini memerlukan berbagai komponen perangkat keras, termasuk pembentuk keras, berkas, pulser, penerima, penguat, konverter pemindaian, dan sistem tampilan untuk membentuk gambar. Bekas balok bertanggung jawab untuk menghasilkan penundaan elektronik untuk elemen transducer dalam array, memungkinkan pemfokusan, pengiriman, dan penerimaan, serta pengarahan sinar array yang bertahap. Pulser menyediakan tekanan listrik untuk mengaktifkan elemen transducer piezoelektrik dan mengontrol daya pancar output melalui penyesuaian tekanan. Saklar transisi yang disinkronkan dengan pulser mengisolasi tekanan tinggi dari tahap amplifikasi sensitif selama mode diterima. Operasi pulsa gema, pancaran ultrason ditransmisikan secara intermitan dengan berbagai besar waktu untuk mendengarkan gema. Pulsa ultrason dihasilkan dari bentuk gelombang tekanan pendek oleh pulser, biasanya terdiri dari 2 hingga 3 siklus tergantung redaman elemen transducer. Frekuensi pengulangan denyut adalah jumlah per detik, biasanya 2000 sampai 4000 pulsa per detik dalam pencitraan. RF yang tinggi mengurangi waktu mendengarkan. Preamplifikasi dan konversi analog ke digital pada transducer array multi-elemen. Pemrosesan dilakukan secara paralel dan dengan setiap elemen menghasilkan tegangan kecil berdasarkan amplitude tekanan gema yang dikembalikan. Preamplifikasi meningkat tegangan ini ke level yang dapat digabungkan dengan penguatan sapuan untuk mengimbangi pelemahan eksponensial seiring jarak. Pengarahan balok, pemfokusan dinamis, dan penjumlahan sinyal. Penerimaan gema melibatkan penundaan elektronik dan pemfokusan dinamis untuk menjelaskan fase gema dari tiap elemen sesuai kedalaman. Penerima menerima data dari pemancar sama PRP yang mempresentasikan informasi gema sebagai fungsi waktu. Urutan pemrosesan sinyal selanjutnya adalah: pertama, penyesuaian penguatan dan penyetelan frekuensi dinamis; kedua, kompresi terpengaruh dinamis; ketiga, rektifikasi;
demodulasi dan deteksi pembungkus. Keempat, penyesuaian tingkat penolakan, menetapkan ambang batas amplitudo sinyal yang diizinkan untuk diteruskan ke subsistem digitalisasi dan tampilan. Yang terakhir, gambar yang diproses dioptimalkan untuk kisaran skala abu-abu dan penayangan pada motor kisaran dinamis terbatas. Mode tampilan gema, mode A menampilkan kekuatan gema sebagai grafik amplitudo terhadap waktu. B mode adalah konversi elektronik dari A mode dan informasi A-line ke dalam titik-titik yang dimodulasi kecerahan di sepanjang lintasan A-line. E mode menggunakan informasi B mode untuk menampilkan gema dari organ bergerak seperti miokardium dan katup jantung dengan posisi transducer tetap. Konverter pindai, fungsi konverter pemindaian adalah membuat gambar 2D dari informasi gema yang diperoleh dari arah sinar yang berbeda dan memungkinkan tampilan data pada monitor video. Awalnya menggunakan desain analog dengan tabung sinar katoda penyimpanan, konverter pemindaian kini beralih ke teknologi digital yang lebih stabil dan memungkinkan pemrosesan gambar lebih lanjut. Two-dimensional image display and storage. Pemindaian B mode awal menggunakan transducer elemen tunggal yang dipasang pada lengan artikulasi dengan penyandi posisi yang untuk menentukan lokasi jalur sinar ultrason. Pangan mekanis ini membatasi transducer pada satu bidang, menghasilkan gambar irisan tomografi. Pemindaian mekanis dan tampilan real time. Maka berikutnya dalam evolusi pencitraan ultrason medis adalah pemindaian dinamis dan dengan tampilan real time. Ini dicapai melalui gerakan mekanis transducer yang teratur. Pemindaian awal menggunakan transducer elemen tunggal yang digoyangkan untuk menghasilkan gambar pemindaian vektor waktu yang nyata. Pemindaian elektronik dan tampilan real time. Pemindaian ultrason canggih menggunakan transducer array dengan beberapa elemen piezoelektrik untuk menyapu sinar ultrason secara elektronik dalam pencitraan dinamis. Terdapat dua jenis transducer array, linear atau lengkung dan bertahap, yang berbeda dalam cara menghasilkan sinar dan cakupan FOV. Sementara itu transducer array bertahap terdiri dari 64 hingga 256 elemen yang dikumpulkan rapat. Semua elemen terlibat dalam memancarkan sinar ultrason dan merekam gema. Compounding spasial adalah metode di mana informasi ultrason diperoleh dari beberapa sudut insonasi yang digabungkan untuk menghasilkan gambar tunggal. Dengan penggunaan steering sinar elektronik dalam sistem transducer array linear, data dari berbagai sudut diambil untuk meningkatkan kualitas gambar. Kejutaan ultrasonografi real-time, pertukaran kecepatan bingkai, VOV, kedalaman, dan pengambilan sampel spasial. Gambar dua dimensi dibentuk dari sejumlah barisan A, N yang diambil di seluruh FOV. Meskipun lebih banyak garis meningkatkan kualitas gambar, waktu perlambatan pulsa gema membatasi jumlah garis dan juga memengaruhi resolusi temporal. Kecepatan bingkai dipengaruhi oleh pengfokusan transmisi yang mengurangi kecepatan bingkai sebanding dengan sejumlah zona fokus. Kerapatan garis juga krusial, yang rendah dapat mengakibatkan gambar berpiksel dan hilangnya resolusi, terutama pada kedalaman ketika resolusi temporal tinggi dicapai dengan mengorbankan LD. Tampilan gambar. Untuk tampilan panel data digital, informasi dari konverter pemindaian langsung diubah menjadi gambar. Sebaliknya, untuk monitor analog, memori digital memerlukan DAC untuk menghasilkan sinyal video analog. Penyesuaian kecerahan dan kontras dilakukan pada sinyal output tanpa mengubah nilai memori digital. Penyimpanan gambar. Gambar ultrasonografi umumnya memiliki resolusi 640 kali 480 atau 512 kali 512 piksel, dengan setiap piksel memiliki kedalaman 8 bit, memberikan hingga 256 tingkat abu-abu. Ukuran penyimpanan gambar tanpa kompresi sekitar 1/4 MB. Untuk pencitraan waktu nyata 10 hingga 30 frame per detik, data dihasilkan dan mencapai ratusan megabyte tergantung pada kompleksitas pemeriksaan. Gambar berwarna atau studi Doppler memerlukan penyimpanan lebih besar dengan resolusi warna yang membutuhkan 24 bit per piksel, 1 byte untuk setiap warna primer merah, hijau, dan biru. Apa karakteristik pancaran ultrason pada medan dekat dan medan jauh dari transducer elemen tunggal? Pada medan dekat, pancaran transducer bersifat konvergen dan variasi amplitudo tekanan yang kompleks, sementara medan jauh, pancaran bersifat divergen dan amplitudo menurun secara monoton. Apa yang dimaksud dengan lobu samping? Lobu samping adalah pancaran ultrason yang menyimpang dari pulsa utama. Selanjutnya itu kelompok 36, Doppler ultrason. Ultrasonografi Doppler didasarkan pada pergeseran frekuensi dalam gelombang ultrasonografi yang disebabkan oleh reflektor yang bergerak, seperti sel darah dan dalam pembuluh darah. Pergeseran frekuensi Doppler adalah perbedaan antara frekuensi datang dan frekuensi pantulan. Ketika reflektor bergerak, maka langsung menjauh atau mendekati sumber bunyi. Jadi pergeseran Doppler sebanding dengan kecepatan sel darah. Sudut antara arah aliran darah dan arah suara disebut sudut Doppler. Operasi Doppler kontinu adalah perangkat paling sederhana dan paling murah untuk mengukur kecepatan darah. Terdapat dua transducer untuk memancarkan gelombang ultrasonik yang datang dan mendeteksi gamma kontinu yang dihasilkan. Teknik modulasi pengukuran besarnya pergeseran Doppler, tetapi tidak menemukan arah pergeseran Doppler, yaitu apakah alirannya menuju atau menjauhi transducer. Metode pemrosesan sinyal yang disebut mendeteksi kuadratur peka terhadap fase dan dapat menunjukkan arah aliran baik menuju atau menjauhi transducer. Operasi Doppler berdenyut. Ultrasonografi Doppler berdenyut menggabungkan penentuan kecepatan sistem Doppler gelombang kontinu dan diskriminasi rentang pencitraan gema pulsa. Transducer yang disetel untuk operasi Doppler berdenyut digunakan dalam format gema pulsa seperti dengan pencitraan. Diagram blok sistem Doppler berdenyut. Isolasi area terpilih dicapai dengan mengatur waktu gema kembali dan menganalisis hanya gema yang berada dalam rentang waktu gerbang. Dalam mode berdenyut, sinyal Doppler diambil sampelnya secara diskret dalam waktu untuk mempersingkat pergeseran frekuensi yang terjadi di gerbang Doppler. Karena resolusi aksial tidak sepenting
lebar pita sempit untuk memperkirakan pergeseran Doppler yang lebih baik, lebar pulsa spasial yang panjang tidak digunakan. Pulsa ultrasonik yang kembali dengan gerbang Doppler diambil sampelnya sama beberapa siklus pulsa echo untuk memperkirakan pergeseran Doppler yang disebabkan oleh pergeseran sel darah. Rangkaian sampel dan tahan mengukur variasi sinyal terhadap waktu dan denyut nadi yang direkam dan dianalisis dengan metode transformasi Fourier untuk menentukan frekuensi pergeseran Doppler. Filter dinding menghilangkan degradasi frekuensi rendah yang disebabkan oleh gerakan transducer dan pasien. B. Analisis terjadi ketika frekuensi dan sinyal sampel lebih besar dari setengah PRF. Pemindaian duplex. Pemindaian duplex mengacu pada kombinasi pencitraan mode B, dua dimensi, dan akuisisi data Doppler berdenyut. Instrumentasi untuk pemindaian duplex tersedia dalam beberapa konfigurasi, paling sering yaitu transducer array elektronik. Sistem duplex memungkinkan estimasi kecepatan darah secara langsung dari frekuensi pergeseran Doppler karena kecepatan suara dan frekuensi transducer diketahui, sedangkan sudut Doppler dapat diperkirakan dari gambar B-mode dan dimasukkan ke dalam komputer pemindai untuk perhitungan. Setelah kecepatan diketahui, aliran diperkirakan sebagai hasil perkalian luas penampang kapal kali kecepatan. Pencitraan aliran warna diberikan tampilan visual dua dimensi dari darah yang bergerak dalam pembuluh darah. Sistem aliran warna dua dimensi tidak menggunakan informasi pergeseran Doppler secara penuh karena kurangnya waktu atau kurangnya saluran paralel yang diperlukan untuk pencitraan waktu nyata. Oleh karena itu, berkas harus tetap diam untuk jangka waktu yang singkat sebelum mengionisasi area lain dalam volume pencitraan. Akuisisi aliran warna menghasilkan gambar B mode skala abu-abu dinamis dengan peta berkecepatan berkode warna dalam area aktif yang ditentukan pengguna dari beberapa data pasien yang menunjukkan aliran arteri dan vena dengan menggunakan penugasan warna merah ke arah dan biru menjauhi transducer yang menggambarkan arah aliran darah. Interpretasi spektral Doppler. Sinyal Doppler biasanya direpresentasikan oleh spektrum frekuensi yang dihasilkan sebagai berbagai percepatan yang terkandung dalam gerbang pengambilan sampel pada titik waktu tertentu. Interpretasi tampilan spektral menyediakan kemampuan untuk menentukan keberadaan aliran, arah aliran, dan karakteristik aliran. Tampilan Doppler spektral adalah plot spektrum frekuensi pergeseran Doppler yang ditampilkan secara vertikal dan versus waktu ditampilkan secara horizontal. Gambar aliran warna yang menunjukkan area warna aktif dan tampilan Doppler spektral yang sesuai yang ditentukan dari volume gerbang yang diposisikan di lokasi tertentu dalam pembuluh darah. Alias kecepatan seperti dijelaskan sebelumnya adalah kesalahan yang disebabkan oleh laju pengambilan sampel yang tidak memadai terhadap sinyal Doppler frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh darah bergerak cepat. Metode yang paling mudah untuk mengulangi atau menghilangkan kesalahan aliasing adalah bagi pengguna dengan menyesuaikan skala kecepatan ke rentang yang lebih luas. Dari tampilan Doppler spektral yang disesuaikan kecepatan maksimum minimum dan rata-rata aliran darah dapat ditentukan dari indeks resistif serta nilai vaskular terkait lainnya dapat dihitung. Doppler daya adalah metode pemrosesan sinyal yang bergantung pada kekuatan total sinyal Doppler dan mengabaikan informasi arah. Pengukuran jarak, kelas dan volume. Pengukuran jarak, kelas dan volume dilakukan secara rutin dalam pemeriksaan meski diagnostik. Hal ini dimungkinkan karena kecepatan suara dalam jaringan lunak diketahui memiliki akurasi sekitar -1% dan kalibrasi instrumen dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan waktu bolak-balik pulsa dan gema. Agen kontras ultrason untuk pencitraan vaskular dan perfusi menjadi sangat penting dan perfektif. Ini sebagian besar agen terjadi gelembung mikro terbungkus berdiameter 3 hingga 5 mikrometer yang berisi udara, nitrogen, gelembung berukuran kecil dan panjang gelombang sinar ultrasonik menjadi sumber titik bunyi yang menghasilkan pantulan antara segala arah. Penghancuran gelembung mikro terjadi akibat pulsa ultrasonik yang datang, oleh karena itu memerlukan penundaan temporal antara gambar untuk memungkinkan zat kontras yang bersirkulasi muncul. Perakitan transducer, sebagian besar unit ultrasonografi dilengkapi dengan setidaknya satu transducer linear array abdomen dengan frekuensi yang relatif rendah dan satu transducer fast array bagian kecil terpisah dengan frekuensi tinggi. Pencitraan harmonik. Frekuensi harmonik adalah kelipatan integral dari frekuensi yang terkandung dalam pulsa ultrasonik. Frekuensi yang lebih tinggi muncul melalui getaran gelembung gas dienkapsulasi yang digunakan sebagai agen kontras ultrason atau dengan perambatan nonlinear gelombang ultrasonik saat bergerak melalui jaringan. Pencitraan harmonik ini berfungsi meningkatkan pencitraan agen kontras dan menggunakan pulsa insiden frekuensi rendah dan menyetel penerima ke harmonik frekuensi lebih tinggi. Panduan biopsi ultrasonografi. Ultrasonografi sangat berguna untuk memandu prosedur biopsi massa padat yang mencurigakan atau tanda-tanda perubahan jaringan abnormal. Pencitraan 3 dimensi. Pencitraan ultrasonografi 3 dimensi memperolehkan data gambar tomografi dan menemukan lokasi setiap gambar 2 dimensi individual menggunakan geometri akuisisi yang diketahui. Resolusi spasial ultrasonik memiliki komponen geometri darah yaitu aksial, lateral, dan elevasi. Resolusi aksial ditentukan oleh frekuensi ultrasonik. Resolusi lateral dan elevasi ditentukan oleh dimensi, bukan transducer, kedalaman objek, dan pemfokusan mekanik dan elektronik. Resolusi kontras pada ultrason dipengaruhi oleh beberapa impedansi jaringan, paham rendah sinyal, dan teknik pemrosesan seperti agen kontras, mikrogelembung, dan pencitraan harmonik. Artefak muncul akibat tampilan anatomi atau gangguan tidak tepat selama pencitraan. Penyebab terkait dengan mesin dan operator, serta intuisi terhadap karakteristik dan interaksi USB dengan jaringan. Artefak umum dalam pencitraan mode B mode adalah refraksi, adalah perubahan pulsa ultrason yang ditransmisikan pada batas dengan insiden yang tegak lurus. Bayangan adalah area di mana sinyal lebih lemah,
di belakang suatu objek atau batas gema. Artefak gema muncul ketika beberapa gema terbentuk antara dua batas yang berdekatan yang memantulkan energi ultrasonik. Kecepatan perpindahan, artefak perpindahan kecepatan terjadi karena perpindahan kecepatan suara di berbagai jaringan, lobus samping dan lobus kiri. Ada emisi gelombang ultrason yang terjadi sedikit di luar sumbu pertama. Dalam lobus kiri terjadi pada transducer array multi elemen yang bisa menghasilkan bayangan di luar sumbu. Refleksi multipad di dekat permukaan reflektif, pantulan dan refraksi gelombang ultrason dapat dikembali ke transducer, membuat anatomi terlihat salah tempat. Ambiguity, artefak perpindahan kecepatan terjadi karena perbedaan kecepatan suara di berbagai jaringan. Mode artefak yang berkelap-kelip, mode Doppler mendeteksi gerakan khusus aliran darah dan menampilkan darah yang bergerak sebagai warna merah atau warna yang dipilih pada monitor tergantung pada arah dan kecepatan. Ketebalan irisan ditentukan oleh lebar berkas transducer yang tegak lurus terhadap bidang gambar. Ketebalan ini bervariasi mulai berdekat transducer, menyempit di zona fokus, dan lebar lagi di luar zona fokus. Sebutkan dua faktor yang mempengaruhi besarnya pergeseran frekuensi Doppler, kecepatan darah dan sudut arah aliran darah dengan arah gelombang ultrason. Pada sudut berapa derajat pergeseran frekuensi Doppler menjadi maksimum pada sudut 0 derajat. Apa yang terjadi pada pergeseran frekuensi Doppler jika sudut lebih dari 90 derajat? Pergeseran frekuensi Doppler menjadi 0. Sistem ultrason dijelaskan melalui beberapa parameter kunci, yaitu sensitivitas dan rentang dinamis, resolusi spasial dan sensitivitas kontras, akurasi jarak, ketebalan zona mati, dan operasi TGC atau kontrol penguatan temporal. Begitu kontras tinggi yang terpisah pada jarak 2, 1, 0,5, dan 0,2 mm pada 3 kedalaman berbeda. Resolusi lateral diperiksa dengan mengukur lebar target kontras tinggi pada kedalaman tertentu dan fokus pancaran. Resolusi kontras diuji dengan objek skala babu yang memiliki redaman lebih rendah dan lebih tinggi dibandingkan dengan gel phantom. Zona mati diukur dengan menilai kedalaman target kontras tinggi pertama yang masih terlihat dalam gambar hingga 1 cm dari permukaan transducer. Modul 2, komposisi modul ini berisi bola kecil dengan diameter 2 mm dan 4 mm yang disusun merata pada kedalaman yang berbeda. Fungsinya revolusi elevasional mengukur ketebalan irisan dan variasi ketebalan seiring dengan kedalaman. Efek volume parsial mengidentifikasi bagaimana variasi ukuran bola dan ketebalan irisan mempengaruhi kemampuan sistem untuk memecah objek kecil pada berbagai kedalaman. Modul ketiga, komposisi modul ini mengandung bahan dengan distribusi merata untuk menguji keseragaman gambar. Keseragaman gambar menilai apakah sistem ultrason menghasilkan gambar yang seragam di seluruh area pemindai. Kedalaman penetrasi mengukur kedalaman maksimum yang dapat dicapai oleh sistem ultrason dengan kualitas gambar yang baik. Pengukuran kinerja Doppler, penggunaan teknik Doppler semakin sering diterapkan dalam perangkat ultrason medis untuk membantu diagnosis melalui pengukuran aliran darah. Untuk memastikan akurasi data, Phantom, pengukuran kinerja Doppler, penggunaan teknik Doppler semakin sering diterapkan dalam perangkat ultrason medis untuk membantu diagnosis melalui pengukuran aliran darah. Untuk memastikan akurasi data, Phantom Quality Control digunakan dengan tabung-tabung yang berisi cairan menyerupai darah yang dipompa pada kecepatan tertentu. Pengujian mencakup kedalaman penetrasi maksimum, di mana bentuk gelombang aliran dapat terdeteksi, kesesuaian volume sampel pada gambar beam mode duplex, akurasi pengukuran kecepatan dan volume aliran. Pada sistem aliran warna, yang dilakukan penilaian terhadap sensitivitas dan kesesuaian antara gambar aliran warna dan gambar skala Babu-Biskin. Daya akustik dan bioefek dalam ultrason. Daya adalah laju aliran energi. Dalam konteks ultrason ini merujuk pada laju energi yang diproduksi atau diserap oleh gelombang suara ketika melalui suatu medium. Intensitas akustik adalah ukuran dari laju aliran energi suara per satuan area. Efek adalah efek yang ditimbulkan oleh energi ultrason pada jaringan tubuh. Efek ini sebagian besar terkait dengan pemasangan jaringan akibat intensitas tinggi dari gelombang ultrason yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar, tetapi juga harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan pada jaringan. Daya akustik dan intensitas pada ultrason berdenyut. Pada mode berdenyut, pada ultrason, intensitas akustik tidak bersifat konstan, melainkan berubah sering waktu. Berikut ini nama-nama dari beberapa intensitas pada ultrason: temporal peak, temporal average, pulse average, spatial peak, spatial average. Pengukuran intensitas pada ultrason berdenyut adalah ukuran yang umum digunakan untuk mengukur daya akustik rata-rata dalam sinar ultrason. Ini dihitung membagi daya rata-rata dalam satu PRP dengan luas permukaan transducer. Beberapa ukuran intensitas lainnya yang tidak dalam ultrason berdenyut adalah ISAPA, intensitas rata-rata ruang pulsa mengacu pada pengukuran intensitas rata-rata sama pulsa ultrason. ISPTA, intensitas puncak ruang rata-rata waktu yang berfungsi sebagai indikator potensi efek thermal. ISPPA, intensitas puncak ruang rata-rata pulsa yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi bioefek mekanis dan kavitasi. Indeks yang digunakan pada ultrason. TI adalah rasio daya yang dihasilkan oleh transducer ultrason terhadap daya yang diperlukan untuk meningkatkan suhu jaringan sebesar 1 derajat. Nilai indeks thermal yang lebih tinggi menunjukkan potensi peningkatan suhu yang lebih besar pada jaringan yang dapat berisiko jika terlalu tinggi. Indeks thermal bergantung pada jenis jaringan yang dipindai. Dengan jaringan lunak dan tulang memiliki koefisien atenuasi yang berbeda. Untuk kehamilan, indeks thermal ini sangat penting karena peningkatan suhu jaringan di dekat tulang bisa berbahaya. Indeks mekanis adalah ukuran yang digunakan untuk memperkirakan potensi terjadinya kavitasi. Indeks mekanis dipengaruhi oleh tekanan puncak rarefaksi dan berbanding terbalik dengan frekuensi ultrason, artinya semakin tinggi frekuensi, semakin kecil kemungkinan terjadi kavitasi. Kavitasi
pada ultrasound bisa bersifat stabil atau transient dan pecah dengan cepat. Mekanisme dan efek biologi, efek thermal, ultrasound menghasilkan panas saat energi akustik diserap oleh jaringan tubuh. Efek thermal ini bergantung pada seberapa cepat panas dihasilkan dan seberapa cepat panas tersebut dihilangkan dari tubuh. Pemanasan jaringan yang terjadi biasanya mekanisme dan efek biologi. Efek mekanisme kavitasi adalah fenomena yang terjadi ketika gelombang ultrasound menciptakan tekanan rendah yang cukup untuk membentuk gelembung gas dalam jaringan. Gelembung ini bisa mengalami ekspansi dan kontraksi, dapat merusak jaringan. Pada intensitas tinggi, kavitasi transient dapat terjadi di mana gelombang gas berpotensi menghasilkan kerusakan lebih besar seperti kerusakan pada molekul biologis penting seperti DNA. Keamanan dan penggunaan ultrasound. Ultrasound diagnostik telah terbukti sangat aman, terutama pada intensitas yang sesuai. Efek bio yang merugikan pada pasien atau operator belum pernah dilaporkan dalam literatur untuk penggunaan yang benar. Prinsip as law as reasonably acceptable ALARA adalah prinsip yang diterapkan untuk memastikan bahwa paparan terhadap radiasi dilakukan pada tingkat yang serendah mungkin, tetapi masih efektif untuk diagnosis. Ini sangat penting terutama saat memindai pasien dengan kondisi tertentu seperti wanita hamil di mana potensi risiko bagi janin harus diperhatikan. Food and Drug Administration untuk memastikan penggunaan ultrasound yang aman, Food and Drug Administration mengatur perangkat ultrasound dan mengharuskan tampilan indeks thermal dan indeks mekanis pada pemindaian ultrasound. Penggunaan indeks ini memungkinkan dokter untuk memantau dan mengurangi paparan daya yang diterima oleh pasien. Kesimpulan, ultrasonografi adalah alat diagnostik yang efektif dan aman jika digunakan dengan hati-hati dan sesuai standar. Operator ultrasound harus memiliki pengetahuan fisika yang baik untuk menghasilkan gambar berkualitas dan menghindari potensi efek yang berbahaya. Penggunaan ultrasound sebaiknya mematuhi prinsip ALARA untuk mengurangi risiko paparan daya yang tidak perlu sambil memastikan hasil diagnosis yang maksimal. Apa yang biasanya melakukan pengendalian kualitas pada perangkat ultrasound sonografi. Apa yang diuji pada modul pertama generik dalam pengujian kualitas ultrasound, resolusi spasial, sensitivity kontras, dan sonometri. Apa fungsi utama dari modul kedua generik dalam pengujian kualitas ultrasound mengukur ketajaman gambar pada dimensi elevasional dan efek volume parsial.